Di hari berikutnya, lagi-lagi Zhou terlihat sangat tidak rela jika Su terus saja mendekati Xiang. Hal yang sama juga terjadi pada Su. Sampai ketika Xiang ingin meminum jus, mereka berdua sama-sama ingin membelikannya untuk Xiang. Bahkan mereka sangat mengetahui apa yang Xiang sukai. Situasi itu membuat Xiang tidak bisa berkata-kata. Sampai akhirnya Xiang lebih memilih untuk meninggalkan mereka. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, kencangkan sabuk pengaman, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Our Secret full episode versi Bioskop Singkat. Drama Our Secret menceritakan tentang kisah cinta Ding Xiang diperankan oleh Ryan Bousu dan Zhou Xiyue diperankan oleh Chen Ziyuan. Xiang dan Zhou adalah teman sebangku semasa sekolah yang tengah berjuang untuk masuk universitas. Tak hanya sebatas teman sebangku, orang tua mereka juga berteman baik sejak mereka kecil. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka? Apakah mereka akan tetap bersama? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Xiang. Saat itu ia sedang memaksa masuk ke asrama pria. Ternyata Xiang ingin bertemu dengan Zhou, namun ibu penjaga melarangnya masuk. Akhirnya Xiang pun langsung berteriak memanggil nama Zhou, sampai membuat semua orang berkumpul. Zhou yang mengetahui hal itu terus saja pergi menemui Xiang. Pertemuan itu membuat mereka berdua tidak bisa berkata-kata. Lalu mereka pun duduk bersama. Di sana hubungan Zhou dan Xiang terlihat tidak begitu baik, sampai membuat Xiang terus berusaha meluluhkan Zhou. Bahkan Xiang juga mengungkapkan perasaannya pada Zhou jika ia menyukai Zhou. Tetapi ketika Xiang menanyakan apakah Zhou pernah menyukai dirinya, Zhou malah acuh tak acuh dengan pertanyaan Xiang dan memilih untuk pergi. Sebelum pergi, Xiang sempat memberikan sebuah hadiah untuk Zhou, sampai akhirnya Xiang tidak lagi bisa menahan air matanya. Di malam hari, Zhou melihat hadiah yang Xiang berikan. Zhou juga menemukan sebuah kode yang terselip di hadiah robot itu. Dan ketika Zhou membuka kode tersebut di komputernya, Zhou langsung diperlihatkan dengan kisah masa lalu mereka berdua semasa SMA. Di masa lalu, kita diperlihatkan ketika Xiang dan keluarganya sedang berada di perjalanan untuk pindah ke rumah baru mereka. Sesampainya di sana, Xiang langsung dijahili oleh adik laki-lakinya bernama Juncong. Rumah baru mereka kali ini juga sangatlah luas. Namun hubungan kakak beradik memanglah tidak selalu baik, karena Juncong sampai membuat kening Xiang terluka. Setelah itu keluarga Xiang berkunjung ke rumah teman lama ayah Xiang. Kedatangan mereka pun disambut dengan baik oleh mereka. Ternyata teman lama ayah Xiang adalah keluarga Zhou. Dan saat itu adalah pertemuan pertama kalinya Xiang dengan Zhou setelah bertahun-tahun tidak pernah bertemu kembali. Sembari makan mereka pun mengobrol bersama. Ibu Xiang juga terus-terusan memuji Xiang di depan semua orang. Dan tak disangka ternyata Xiang dan Zhou sudah dijodohkan sejak kecil oleh kakek mereka. Hal tersebut membuat mereka sangat terkejut. Akhirnya Zhou serta dua orang temannya pun pergi meninggalkan meja makan itu. Tak berselang lama, Xiang pun pergi menemui Juncong ke kamar mandi. Namun tak disangka Xiang malah mendengar kedua teman Zhou sedang mengejek dirinya. Mengetahui hal tersebut tidak membuat Xiang marah, hanya saja ia membuat Zhou merasa kesal sebab Xiang tidak mau membatalkan perjodohan mereka. Semua itu Xiang lakukan agar Zhou tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Kemudian keluarga Xiang pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Xiang langsung ingin pergi keluar membeli obat untuk benjolan di keningnya. Namun tak disangka Zhou juga berada di apotik yang sama dengan Xiang. Pertemuan mereka membuat Xiang begitu kesal. Tetapi Zhou malah membantu Xiang membayar obat yang ia butuhkan, karena uang yang Xiang bawa tidak cukup untuk membayar obat tersebut. Lalu sebagai imbalannya Zhou meminta agar Xiang mentraktir Zhou makan besar. Akhirnya Xiang pun terpaksa menyetujui permintaan
permintaan Zhou. Sesampainya di sebuah restoran, Zhou langsung memesan beberapa makanan. Beruntung makanan yang Zhou pesan sangatlah enak, sampai membuat Xiang makan dengan begitu lahap. Namun ternyata salah, satu makanan itu akan Zhou gunakan untuk mengompres benjolan Xiang, tetapi Xiang malah sudah memakannya. Zhou juga sempat mengatakan jika benjolan Xiang sudah seperti tanduk. Perkataan itu pun membuat Xiang sangat marah dan ia langsung pergi meninggalkan Zhou. Keesokan harinya, Xiang sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah karena hari itu adalah hari pertamanya masuk di sekolah baru. Tetapi Junchong malah menjahili Xiang. Ia menyembunyikan bed nama milik Xiang. Hal itu pun membuat Xiang sangat terburu-buru pergi ke sekolah. Tak disangka di tengah-tengah perjalanan Xiang malah bertemu dengan Zhou. Akhirnya ia pun berusaha menghindari Zhou sampai membuat Xiang terlambat masuk sekolah. Keterlambatan itu mengakibatkan Xiang harus mendapatkan hukuman dan lagi-lagi Zhou juga mengalami nasib yang sama seperti Xiang. Kemudian Xiang mulai masuk ke kelasnya dan ia memilih duduk di kursi yang masih kosong. Tak disangka Zhou malah ikut mengisi kursi kosong yang ada di samping Xiang. Tak berselang lama wali kelas mereka pun masuk kelas dan memulai pembelajaran. Saat itu Xiang mengingatkan Zhou agar tidak terus-menerus mendekatinya. Padahal Zhou juga tidak berniat mendekati Xiang. Hanya saja Zhou asyik mengajak Xiang berbicara. Xiang pun langsung terkena sindiran pedas dari wali kelas karena ia tidak memakai bed nama seperti teman yang lainnya. Setelah kelas selesai, tak disengaja penghapus Xiang terjatuh. Hal itu pun membuat Xiang ingin mengambilnya. Zhou juga melakukan hal yang sama dengan Xiang sampai membuat mereka saling bersentuhan. Lalu jam istirahat pun tiba, namun kali ini Xiang tidak ikut makan bersama dengan Zhou dan kedua temannya. Xiang memilih untuk duduk seorang diri, tetapi tak disangka ada seorang pria yang menghampiri Xiang. Ternyata pria itu bernama Su, kakak kelas Xiang semasa SMP. Hubungan mereka juga terlihat begitu akrab. Setelah itu kelas pun kembali dimulai, namun ada seorang teman Xiang yang dengan sengaja ingin memandang rendah Xiang karena Xiang tidak berasal dari SMP yang sama seperti teman lainnya. Bahkan ketika wali kelas memulai pelajaran, Xiang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan wali kelasnya. Sementara Zhou, ia langsung bisa menjawab pertanyaan tersebut. Awalnya Xiang sempat meremehkan Zhou karena Xiang melihat Zhou yang asyik membaca buku di luar pelajaran. Lalu ketika jam istirahat tiba, Xiang terus saja belajar. Namun ia sempat kepo dengan buku yang dibaca oleh Zhou. Zhou juga membantu Xiang memahami apa yang sedang ia pelajari agar Xiang tidak dikeluarkan dari kelas tersebut. Saat itu Xiang malah tidak terima dengan apa yang Zhou ajarkan. Bahkan Xiang sempat meremehkan peringkat Zhou sampai membuat semua teman sekelasnya menertawai ucapan Xiang. Tak berhenti di sana, salah seorang teman wanita bernama Wan Wan juga terus saja mengganggu dirinya. Hal itu membuat Xiang benar-benar merasa sedih dan tidak nyaman. Akhirnya Xiang memilih pergi untuk menenangkan diri. Tak disangka ternyata kepergian Xiang dilihat oleh Su. Su pun langsung memahami suasana hati Xiang. Oleh karena itu, Su membawa Xiang pergi ke sebuah tempat. Di sana, Su memberikan semangat pada Xiang agar Xiang tidak menyerah sampai ia bisa berbaur dengan semua teman sekolahnya. Kemudian Xiang pun kembali ke kelas. Di sana Xiang sudah lebih kuat dari sebelumnya karena semangat yang Su berikan. Sampai akhirnya Xiang memutuskan untuk berpindah tempat duduk dengan Wan Wan yang berada di samping Zhou. Setelah itu Xiang pun pulang sekolah dan lagi-lagi sesampainya di rumah Xiang dibuat kesal dengan ulah Junchong. Karena Junchong merusak buku diary miliknya. Hal tersebut membuat Xiang mengadu pada ibunya. Namun ibu Xiang malah membela Junchong dan meminta agar Xiang lebih memaklumi adiknya. Hal itu pun benar-benar membuat Xiang merasa sedih karena ia merasa seperti bukan anak kandung ibunya. Di tengah-tengah kesedihan itu, Xiang pun berusaha menguatkan dirinya sendiri. Keesokan harinya hubungan mereka pun kembali membaik karena Junchong sudah meminta maaf dan menyadari kesalahannya, serta ibu Xiang pun sangat perhatian dan peduli pada Xiang. Kemudian Xiang pun berangkat ke sekolah. Sesampainya di kelas, Xiang tidak diperlakukan baik dengan teman sebangkunya. Hanya Liu yang bersikap baik pada Xiang. Liu juga memberitahu Xiang jika Zhou memberikan sebuah kotak bekal di laci Xiang. Ternyata bekal tersebut adalah pemberian ibu Zhou. Namun Xiang malah mengembalikan pemberian itu pada Zhou. Di sore hari, Xiang sedang sibuk bertanya-tanya tentang kertas ujian miliknya. Tetapi tidak ada satupun dari teman-temannya yang menyimpan kertas ujian tersebut. Alhasil
Alhasil Siang langsung memintanya sendiri pada wali kelas mereka. Tetapi wali kelas juga tidak memiliki kertas ujian tersebut. Akhirnya Siang pun harus memfotokopi kertas ujian itu di ruang kerja ayahnya. Saat itu Siang terlihat sangat sedih karena tidak ada satupun hadiah yang berada di atas meja ayahnya. Padahal hari itu adalah hari guru. Lalu ketika pulang sekolah tiba, Siang pulang bersama ayahnya. Siang benar-benar kasihan melihat perjuangan ayahnya. Siang juga baru menyadari jika ia dan ayahnya sama-sama sedang berjuang berada di sekolah baru. Hal itu membuat Siang memberikan hadiah untuk ayahnya sebagai bentuk semangat. Mengetahui hal tersebut membuat ayah Siang merasa sangat bahagia. Kemudian tak disangka mereka bertemu dengan Zhou dan ibunya di depan gedung rumah Siang. Di sana mereka saling mengobrol satu sama lain. Bahkan ayah Siang dan ibu Zhou sudah sepakat meminta agar Siang dan Zhou pergi serta pulang sekolah bersama. Tanpa bisa menolak sama sekali, mereka pun terpaksa menyetujui permintaan itu. Keesokan harinya, Zhou sudah menunggu Siang sembari membawakan sarapan untuk Siang. Namun hubungan mereka berdua masih sangatlah tidak baik. Sesampainya di kelas, mereka pun langsung memulai pembelajaran. Karena di hari itu adalah hari ujian matematika mereka. Namun Siang dan Liu mendapatkan hukuman. Sebab Siang meminjam buku catatan pada Liu. Tak hanya mereka berdua, beberapa teman yang lain juga mendapatkan hukuman yang sama karena berbicara di ruang kelas. Di hari berikutnya, Siang dan Zhou kembali berangkat sekolah bersama. Kali ini Zhou mulai lebih memperhatikan Siang. Ziki yang melihat kebersamaan mereka pun mulai merasa heran. Lalu ketika jam pelajaran olahraga selesai, Zhou melihat Siang yang sudah mendapatkan teman baiknya. Bahkan Zhou juga menyelamatkan Siang ketika Siang akan terkena lemparan bola basket. Pertolongan itu membuat Siang dan Zhou menjadi saling menatap satu sama lain. Dan Siang pun berlari pergi meninggalkan Zhou karena perasaannya yang sangat malu. Kemudian ketika kembali ke kelas, Siang memberikan sebuah hadiah makanan untuk Shadi. Siang pun mulai terlihat senang dan akrab dengan beberapa teman di kelas. Hanya saja Wan Wan sangat bersikap tidak baik pada Siang. Lalu sesampainya di rumah, ibu Siang meminta tolong agar Siang menjemput Juncong. Namun ketika Siang berhasil menemukan Juncong, ia malah tidak mau pulang karena sedang asyik bermain game. Akhirnya Siang pun memberi pelajaran pada Juncong. Tak disangka teman-teman Siang juga ada di sana. Mereka semua terlihat sangat baik pada Siang. Bahkan Wan Wan pun sudah mulai bersikap baik pada Siang. Zhou pun meminta agar Siang kembali duduk semeja dengan dirinya di ruang kelas. Lalu Siang dan teman-temannya pun bermain game bersama dengan penuh kegembiraan. Keesokan harinya, Siang sudah duduk kembali di samping Zhou. Bahkan Zhou juga sangat berusaha agar Siang bisa duduk kembali di sampingnya dan mereka bisa saling belajar bersama. Tak hanya itu, Shadi juga memberikan Siang sebuah boneka. Ternyata Zhou lah yang meminta agar Shadi memberikan boneka tersebut pada Siang. Lalu karena Siang terus saja mengomel, akhirnya Zhou ingin mengambil kembali boneka tersebut. Namun Siang melarangnya, sampai membuat mereka saling merebut. Dan tak disangka situasi itu malah mengakibatkan mereka saling menatap satu sama lain. Hubungan mereka pun sudah semakin membaik, sampai membuat mereka tidak lagi segan untuk mengobrol dan belajar bersama. Siang juga memberitahu Zhou jika Su adalah orang yang sangat berjasa di hidupnya, karena semangat yang Su berikan membuat Siang bisa menjadi Siang yang seperti sekarang. Di hari berikutnya, Zhou dan Siang kembali pergi ke sekolah bersama. Bahkan mereka juga saling bertukar sarapan pagi. Tak hanya itu, Zhou pun membantu Siang meringankan beban tasnya. Sesampainya di sekolah, mereka bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Chunzi. Hubungan Chunzi dan Zhou juga terlihat sangat akrab. Bahkan orang-orang begitu terpukau melihat kecantikan Chunzi. Lalu kelas mereka mulai menentukan komite di beberapa bidang. Awalnya Siang ingin menjadi komite bidang seni, namun Chunzi sudah lebih dulu mendaftarkan dirinya. Alhasil Siang langsung mengurungkan niatnya tersebut. Kemudian jam olahraga pun tiba. Namun kali ini Siang dan Chunzi tidak ikut bergabung bersama yang lainnya karena mereka memiliki tugas kesenian. Saat itu Siang baru benar-benar merasa jika hubungan Chunzi dan Zhou memang sangatlah akrab. Lalu ketika jam olahraga selesai, Zhou kembali ke kelas. Di sana ia melihat Siang yang sedang menggambar. Namun karena tingkah Shadi membuat Siang hampir saja terjatuh. Beruntung Zhou dengan sigap langsung menolongnya.
Keesokan harinya, Zhou sedang menertawakan Xiang yang sangat giat belajar bahasa Inggris. Bahkan mereka juga saling bersenda gurau satu sama lain. Lalu sesampainya di sekolah, Xiang dipanggil untuk mencoba berbicara dengan bahasa Inggris. Namun Xiang tidak terlalu lancar berbahasa Inggris. Sampai akhirnya ketika tiba giliran Chunzi, ia sangat lancar berbahasa Inggris. Sampai membuat Xiang benar-benar terpukau. Lalu Xiang memutuskan untuk bertemu dengan Su, agar Su bisa meminjamkan buku pelajaran bahasa Inggris untuknya. Setelah kembali ke kelas, Xiang merasa sangat bahagia karena Zhou juga meminjamkan buku catatan bahasa Inggris miliknya pada Xiang. Di malam hari, ayah Xiang menemui Xiang yang sedang belajar. Saat itu ayahnya menyinggung tentang kebaikan Zhou pada Xiang. Hal tersebut membuat Xiang akhirnya mengetahui jika selama ini permintaan ayahnya lah yang membuat Zhou sangat perhatian pada Xiang. Alhasil Xiang menjadi begitu kesal atas apa yang ayahnya lakukan karena Xiang tidak menyukai hal seperti itu. Keesokan harinya, Xiang berangkat sekolah seorang diri. Bahkan tiba-tiba saja Xiang bersikap dingin pada Zhou. Lalu ketika Xiang sedang berjalan seorang diri, tak sengaja ada seseorang yang menumpahkan minuman di baju Xiang. Zhou yang mengetahui hal tersebut langsung menolong Xiang. Pertolongan Zhou membuat Xiang sangat berterima kasih. Zhou juga tidak keberatan sama sekali untuk terus membantu Xiang, karena ketika mereka masih kecil hubungan mereka sangatlah dekat. Beberapa hari kemudian, Xiang sedang sibuk bersiap-siap sebab Zhou sudah menunggu dirinya di depan rumah. Setelah Xiang selesai bersiap, Zhou sampai heran dengan wangi yang ada di tubuh Xiang. Lalu mereka pun duduk di sebuah restoran sembari mengobrol bersama. Xiang pun terus saja memuji kepintaran Zhou. Tak disangka ternyata Su juga ada di sana. Namun keberadaan Su membuat Zhou terlihat sedikit kesal. Setelah itu mereka pun pergi menonton bioskop bersama. Setelah itu ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan seorang guru. Hal itu membuat mereka langsung bersembunyi. Tanpa disadari, situasi saat itu membuat mereka begitu dekat. Bahkan Zhou juga melindungi Xiang dari hujan yang turun membasahi mereka berdua. Hal itu pun benar-benar membuat Xiang merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Xiang dan Zhou pun sudah bersiap pergi bersekolah. Namun Zhou malah mendapati Xiang yang sedang meminum obat herbal buatan ibunya yang begitu pahit. Alhasil Zhou memberikan sebuah permen agar rasa pahit itu bisa segera menghilang. Sesampainya di kelas, mereka malah mendapatkan hukuman karena asyik berbicara ketika pembelajaran sedang berlangsung. Di sana, Xiang memberikan sebuah surat undangan untuk Zhou. Namun, Zhou malah asyik menjahili Xiang, sampai tingkah mereka malah membuat guru kelas membawa mereka ke kantor. Setelah permasalahan itu selesai, Xiang dan teman-temannya belajar bersama di perpustakaan. Shadi juga sangat perhatian pada Xiang. Pertemuan mereka pun semakin terlihat akrab. Kemudian mereka pun kembali ke ruang kelas. Di sana mereka semua dibagi lembar hasil ujian. Namun lagi-lagi Xiang masih belum mendapatkan nilai terbaik. Begitu juga dengan beberapa teman yang lainnya. Wali kelas mereka pun mengatakan bahwa semester selanjutnya akan dilakukan perubahan posisi duduk setiap murid. Zhou yang melihat Xiang tidak bersemangat sebab nilainya yang masih kurang baik, langsung berusaha memberikan semangat pada Xiang. Karena segala sesuatu pasti membutuhkan proses. Di malam hari, Zhou, Shadi, dan Ziki sedang menikmati keindahan malam. Namun Zhou terlihat sangat menantikan Xiang. Akhirnya mereka pun menjemput Xiang agar bisa melihat keindahan kembang api bersama-sama. Tetapi keramaian di malam itu membuat jalan menjadi sangat macet. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berlari bersama-sama. Tanpa disadari, Zhou langsung meraih tangan Xiang untuk berlari bersamanya. Beruntung mereka masih bisa melihat keindahan kembang api di malam tahun baru itu. Saat itu, Xiang baru saja pulang ke rumah. Namun, Xiang tidak bisa langsung beristirahat karena Xiang masih terus saja mengingat hal bahagia antara dirinya dan Zhou. Keesokan harinya, Xiang dan teman-temannya kembali berjalan-jalan bersama. Kali ini mereka menulis sebuah harapan di sebuah lentera. Ternyata Xiang dan Zhou sama-sama berharap agar mereka berdua tetap bisa terus duduk di meja yang sama.
Di hari berikutnya mereka pun kembali bersekolah. Saat itu mereka sedang bersiap mengikuti ujian, namun Siang sedang tidak enak badan. Tetapi mau tidak mau Siang harus tetap mengikuti ujian tersebut. Setelah selesai, Siang dan Shadi sangat khawatir jika nilai mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya akan membuat mereka berpisah tempat duduk. Beberapa hari kemudian, Zhou menjenguk Siang yang sedang sakit di rumah. Kedatangan Zhou membuat Siang langsung membereskan kamarnya. Ternyata Zhou hanya ingin memberikan beberapa tugas catatan untuk Siang karena Siang tidak bisa datang ke sekolah sebab sedang tidak enak badan. Zhou juga memberitahu hasil nilai ujian Siang dan saat itu Zhou berniat untuk membimbing Siang belajar selama libur Imlek. Namun libur kali ini mengharuskan Siang untuk pulang ke kampung halamannya. Alhasil Zhou hanya meninggalkan nomor telepon miliknya agar Siang bisa menghubungi Zhou ketika ia memerlukan bantuan Zhou. Setelah itu Zhou pun pulang ke rumah. Sebelum masuk ke kamar, Zhou sempat mengobrol dengan ibunya. Tetapi tak disadari Zhou malah membuat ibunya berpikir jika Zhou menyukai Siang. Sebab Zhou yang terus saja menanyakan nomor telepon rumah Siang. Padahal biasanya Zhou tidak pernah sepeduli itu dengan orang lain. Di malam berikutnya, Siang sudah berada di kampung halamannya. Di sana ia bertemu dengan Su. Hubungan mereka benar-benar sangatlah akrab. Bahkan tanpa disadari, Siang malah asyik membicarakan dan memuji Zhou di hadapan Su. Walaupun Su masih belum mengetahui pasti siapa teman sebangku yang dimaksud Siang. Lalu ketika semua orang sedang sibuk menyiapkan malam Imlek, Siang malah terus duduk di samping telepon rumah. Siang juga ragu-ragu ingin menghubungi Zhou. Sampai akhirnya Zhou lah yang lebih dulu menghubungi Siang untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Telepon itu benar-benar membuat Siang sangat bahagia. Beberapa hari kemudian Siang pun mulai masuk sekolah. Namun ia terlihat khawatir jika harus duduk terpisah dengan Zhou. Tetapi beruntung Siang dan Zhou masih duduk di satu meja yang sama. Hal itu pun sempat membuat Siang heran sebab Zhou adalah anak yang pintar. Tetapi Siang juga tidak bisa menutupi kebahagiaannya. Ternyata Zhou sengaja menurunkan nilainya agar ia bisa terus duduk di samping Siang. Kebaikan Zhou itu pun membuat Siang ingin mengajak Zhou untuk makan bersamanya. Setelah pulang sekolah, Siang dan Zhou benar-benar makan bersama. Bahkan Zhou juga baru mengetahui jika hari itu adalah hari ulang tahun Siang. Akhirnya Zhou pun langsung membawa Siang ke suatu tempat. Di sana Zhou memberikan sebuah kejutan untuk Siang. Siang yang melihat kejutan itu menjadi sangat terpukau. Zhou juga menjelaskan mengenai keindahan angkasa yang ia perlihatkan pada Siang. Keesokan harinya, Siang juga mendapatkan hadiah ulang tahun dari Shadi. Hal itu membuat Siang menjadi sangat bahagia. Lalu mereka pun membersihkan kelas bersama. Namun di tengah-tengah pekerjaan itu, tiba-tiba saja ada seorang gadis bernama Keke yang menghampiri Siang. Ternyata Keke meminta bantuan Siang untuk memberikan sebuah surat pada Zhou. Mengetahui hal itu membuat Shadi sangat kesal. Bahkan Shadi juga sampai merobek kertas tersebut. Hal itu pun mengakibatkan mereka berdua bertengkar. Padahal Shadi hanya tidak ingin ada orang lain yang mendekati Zhou. Sebab Siang terlihat sangat menyukai Zhou. Tetapi Siang tidak berani mengakui hal tersebut. Lalu ketika Siang dan Zhou pulang bersama, Siang langsung meminta agar mereka sedikit berjauhan agar teman-teman di sekolah mereka tidak ada yang salah paham dengan hubungan Siang dan Zhou. Tanpa penolakan sama sekali, Zhou pun langsung menyetujui permintaan Siang. Di malam hari, akhirnya Siang memutuskan untuk menulis ulang surat milik Keke agar bisa diberikan pada Zhou. Lalu keesokan harinya, Zhou benar-benar menemukan surat tersebut di laci meja miliknya. Tetapi tulisan di surat itu sangat mirip dengan tulisan Siang. Hal itu pun langsung membuat Zhou berpikir bahwa Sianglah yang memberikan surat tersebut padanya. Kemudian ketika jam istirahat tiba, Shadi benar-benar masih marah pada Siang karena Shadi sama sekali tidak memperdulikan Siang. Ziki yang menyadari hal itu berusaha menenangkan Siang jika semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu tibalah waktu jam olahraga. Namun ketika pemilihan kelompok, Siang terpaksa satu kelompok dengan Liu karena Shadi memilih bersama Wan-Wan. Kebersamaan Siang dan Liu langsung membuat Zhou terlihat begitu cemburu.
Saat itu lagi-lagi Keke menitipkan sebuah hadiah untuk Zou pada Siang. Namun Siang tidak bisa menolak sama sekali permintaan Keke, padahal Siang tidak mau terus melakukan hal tersebut. Di malam hari Zou membaca surat pemberian Keke, dan ketika Zou kembali memperhatikan tulisan di surat itu, Zou semakin yakin bahwa Sianglah yang memberikan surat tersebut. Tak disangka Zou malah terus saja tertawa ketika membaca surat itu. Keesokan harinya lagi-lagi Zou menemukan hadiah di lacinya. Bahkan Zou juga memberikan sebuah bingkisan untuk Siang, namun Siang malah menolak bingkisan tersebut. Dan saat itulah akhirnya Zou mengetahui jika surat dan hadiah yang ia dapati bukan pemberian Siang. Hal itu pun membuat Zou langsung mengajak Siang untuk berbicara. Kali ini Zou benar-benar marah pada Siang karena Siang yang terus saja mau diperintah oleh orang lain. Zou juga protes sebab Siang yang pernah meminta agar mereka berdua saling berjauhan. Namun karena rasa takut yang ada di diri Siang, ia tidak bisa untuk berterus terang atas apa yang ada di dalam hatinya. Siang pun hanya bisa menangis ketika Zou pergi meninggalkannya. Setelah itu tibalah waktu pekan olahraga. Kali ini Zou mengikuti salah satu perlombaan. Siang dan yang lainnya juga ada di sana untuk melihat pertandingan tersebut. Tetapi tak disangka Keke malah terus menemui Siang. Kali ini Siang jujur akan kesalahannya pada Keke karena sudah merusak surat milik Keke. Hal itu pun tidak membuat Keke marah padanya. Bahkan Keke hanya meminta agar Siang selalu mau untuk makan siang bersamanya. Dan lagi-lagi Siang tidak bisa menolak permintaan tersebut. Kemudian setelah perlombaan selesai, Siang langsung ingin memberikan sebotol minuman untuk Zou. Namun lagi-lagi Chunzi sudah lebih dulu memberikan minuman pada Zou. Alhasil Liulah yang malah mengambil botol minuman yang ada di tangan Siang. Beberapa hari kemudian, Zou dan teman-temannya sedang merayakan ulang tahun Zou. Namun Siang tidak ada di sana bersama mereka. Ternyata Siang tidak mengetahui acara ulang tahun tersebut. Sampai akhirnya Siang mendapati sebuah tulisan di kertas kanva miliknya. Tulisan itu membuat Siang langsung berlari menemui Zou untuk ikut merayakan ulang tahun tersebut. Tetapi sesampainya Siang di sana, Siang sudah tidak melihat ada satupun orang. Awalnya Siang sangat sedih. Namun tak berselang lama, Zou langsung menghampiri Siang dan mereka kembali merayakan ulang tahun Zou bersama-sama. Saat itu mereka terlihat begitu bahagia. Bahkan Siang sangat tidak menyangka karena Zou memberikan sebuah ponsel baru untuknya. Pemberian itu pun tidak langsung diterima oleh Siang. Tetapi Zou terus memaksa sampai akhirnya Siang mau menerima ponsel tersebut agar mereka bisa saling berhubungan satu sama lain. Kemudian ketika Siang sudah pulang ke rumah, Siang mencoba-coba ponsel barunya dan tak sengaja ia malah menelpon Zou. Hal itu membuat Siang menjadi begitu salah tingkah. Keesokan harinya, Siang baru saja terbangun, namun ia sudah mendapatkan sebuah pesan dari Zou yang membuat dirinya begitu bahagia. Lalu mereka pun berangkat sekolah bersama. Selama di perjalanan mereka terus saja mengobrol. Bahkan Zou juga membantu meringankan beban di pundak Siang. Setelah itu ketika Siang berada di kelas, ia tidak sengaja menjatuhkan buku catatan milik Shadi sampai buku tersebut rusak. Hal itu pun membuat Shadi sangat sedih. Siang juga tidak tinggal diam. Ia langsung berusaha membujuk Shadi dan meminta maaf padanya. Namun mereka malah menjadi sedikit berdebat sampai membuat mereka menangis bersama-sama karena kesalahpahaman. Hal itu membuat Siang terus berusaha membujuk Shadi dan meminta maaf padanya. Sampai akhirnya hubungan mereka pun kembali membaik. Kemudian ketika jam istirahat tiba, Siang dan teman-temannya makan bersama. Saat itu mereka sedang membicarakan tentang pemilihan jurusan ke depannya. Beruntung mereka akan tetap memilih jurusan yang sama. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Keke juga ada di sana. Kedatangan Keke membuat Shadi sangat kesal. Zou dan Ziki pun langsung pergi meninggalkan mereka. Shadi pun ikut pergi karena ia tidak menyukai Keke. Dan akhirnya Siang mengajak Keke untuk mengobrol bersama. Kali ini Siang berusaha membuat hubungan Keke dan Shadi membaik karena mereka berdua sama-sama teman Siang. Setelah itu, Siang pun kembali ke kelas. Kehadiran Siang membuat Zou langsung menanyakan apa yang Keke lakukan. Zou pun sempat kagum dengan cara berteman Siang. Lalu tiba-tiba saja Siang kepo tentang Zou yang menolak Keke.
Padahal Keke adalah gadis populer di sekolah mereka. Dan ketika Zhou menjawab pertanyaan Xiang, Xiang langsung terlihat bahagia karena Zhou memang tidak tertarik sama sekali dengan Keke. Saat itu, minus Xiang sudah semakin bertambah, sampai membuat Xiang tidak terlalu jelas melihat tulisan yang ada di papan tulis. Lalu tanpa disadari, Zhou malah begitu perhatian pada Xiang di hadapan Ziki dan Shadi. Hal itu langsung membuat Xiang sangat bahagia. Di malam hari, Xiang sedang makan malam bersama keluarganya. Xiang juga sempat membahas jurusan yang akan ia pilih. Namun ibu Xiang sama sekali tidak setuju jika Xiang memilih jurusan IPA. Karena ibu Xiang menginginkan agar Xiang memilih jurusan IPS. Keputusan itu pun membuat Xiang sangat kecewa. Sebab ia tidak diberi kesempatan untuk memilih apa yang ia inginkan. Lalu ketika Xiang masuk ke kamar, Xiang mendapatkan beberapa pesan masuk dari teman-temannya. Tak berselang lama, ayah Xiang pun menemui Xiang. Kali ini ayah Xiang memberikan sebuah ponsel baru untuk Xiang. Karena ayahnya sudah mengetahui jika diam-diam Xiang sudah memiliki ponsel. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi ayahnya. Hanya saja ayah Xiang meminta agar Xiang mengembalikan ponsel tersebut pada Zhou. Ayah Xiang juga mencoba memahami keinginan Xiang untuk memilih jurusan IPA. Keesokan harinya, Xiang kembali bersekolah. Xiang sebenarnya adalah anak yang pintar karena ia selalu giat belajar. Zhou juga terus membantu Xiang. Namun Xiang malah ditegur oleh guru karena Xiang mengerjakan pelajaran lain ketika jam pelajaran guru tersebut masih berlangsung. Lalu Xiang juga meminta pendapat Zhou tentang pemilihan jurusan. Namun Zhou tidak memaksa Xiang untuk memilih jurusan apa. Ia hanya akan terus mendukung semua keputusan Xiang. Bahkan ketika Xiang tertidur, Zhou pun membantu Xiang mencatat materi di bukunya. Hal tersebut membuat Xiang terus memandang Zhou sembari tersenyum. Tak hanya itu, Xiang juga membela Zhou di hadapan teman-temannya. Ketika Xingwen mencoba meremehkan Zhou, hal itu pun membuat Zhou terpukau. Kemudian mereka pun mulai masuk jam olahraga. Lalu tanpa disengaja mata Xiang malah terkena bola bulu tangkis. Kejadian itu membuat Xiang sangat kesakitan. Melihat hal tersebut membuat Zhou langsung membawa Xiang untuk berobat. Awalnya Xiang menolak, tetapi Xiang langsung menuruti Zhou. Sebab Zhou hampir saja marah karena penolakan Xiang. Lalu setelah pengobatan itu selesai, Xiang sangat berterima kasih atas pertolongan yang Zhou berikan padanya. Di hari berikutnya, Xiang sedang mengumpulkan formulir pemilihan jurusannya. Namun, Xiang malah melihat Zhou yang sedang dimarahi wali kelas mereka. Lalu, ketika kembali ke kelas, Zhou kembali menanyakan keyakinan Xiang dalam memilih jurusan IPA. Dan Xiang tetap yakin akan keputusannya itu. Xiang juga sudah mengembalikan ponsel yang Zhou berikan. Kemudian ketika jam pulang sekolah, Xiang dan Shadi mempunyai sebuah janji. Ternyata Shadi akan memotong poni Xiang. Namun tak disangka hasil potongan Shadi benar-benar gagal dan malah membuat wajah Xiang menjadi sangat aneh. Setelah itu mereka pun pergi bersama ke tempat bermain biliar. Karena Zhou dan Ziki juga ada di sana. Namun Xiang terus saja menutupi rambutnya. Sebab ia sangat malu jika Zhou melihat potongan baru poninya. Tetapi Zhou tidak mempermasalahkan poni baru Xiang. Bahkan Zhou langsung mengajari Xiang cara bermain biliar. Situasi saat itu pun membuat mereka saling berdekatan. Tetapi tak disengaja Zhou malah menertawai poni Xiang. Alhasil Xiang pun menjadi sedikit kesal karena ulah Zhou. Lalu mereka pun melanjutkan bermain biliar bersama-sama. Setelah permainan itu selesai, Zhou dan Xiang pulang bersama. Sepanjang perjalanan mereka terus saja mengobrol. Sesampainya di rumah, ibu Xiang kembali marah pada Xiang. Karena Xiang yang diam-diam sudah berani memotong rambutnya. Amarah ibu Xiang juga semakin bertambah sebab Xiang yang memilih jurusan IPA. Dan di tengah amarah itu, ibunya langsung meminta agar ayah Xiang memindahkan Xiang di jurusan IPS. Saat itu Xiang hanya bisa terdiam tanpa berbuat apapun. Sedangkan ayahnya berusaha membuat Xiang mengerti mengapa ibunya sangat marah pada Xiang. Setelah Xiang mengerti, ayahnya pun langsung meminta agar Xiang bisa mendapatkan nilai yang terbaik agar ibunya mengizinkan Xiang tetap memilih jurusan IPA.
Keesokan harinya, Siang pun kembali sekolah. Selama pelajaran berlangsung, Siang terus saja termenung sampai membuat Zhou menegur Siang. Lalu ketika Siang ingin mengisi air di botol minum, ia bertemu dengan ayahnya. Saat itu, ayah Siang memberikan semangat agar Siang bisa lolos dari persyaratan yang diberikan ibunya. Beberapa hari kemudian, Siang bertemu dengan Su di sekolahnya. Tak disangka, Zhou juga melihat kebersamaan mereka. Saat itu, Su sudah menjadi seorang mahasiswa. Ternyata kedatangan Su di sana hanya karena ingin bertemu dengan Siang. Bahkan, Su juga terus memberikan semangat pada Siang. Sebab Su yakin bahwa Siang akan bisa bertanggung jawab atas semua keputusan yang sudah Siang lakukan. Su juga mengajak Siang berfoto. Bahkan, Su pun berharap agar Siang terus berbahagia. Kemudian Siang pun kembali ke kelas, namun Zhou benar-benar tidak bisa menutupi rasa cemburunya, sampai sikap Zhou berubah drastis pada Siang. Keesokan harinya, Siang baru mengetahui jika ternyata Zhou sudah pergi mengikuti Olimpiade Matematika. Kepergian Zhou membuat Siang sangat kesepian, karena ia sudah tidak lagi memiliki teman sebangku. Bahkan Siang juga tidak bisa berbagi kebahagiaan dengan Zhou. Beberapa hari kemudian, Shadi dan Keke berkunjung ke rumah Siang. Kedatangan mereka di sana karena ingin mengajak Siang untuk pergi merayakan ulang tahun Shadi. Bahkan Keke juga membantu Siang untuk bersiap. Setelah selesai, mereka pun pergi ke sebuah mall. Namun Shadi malah bersedih sebab ulang tahunnya tidak ada kemeriahan sama sekali. Dan kehadiran Ziki pun sedikit mengobati kesedihan Shadi. Tetapi karena Siang ingin terus belajar, Siang harus pulang lebih dulu dan berpisah dengan teman yang lain. Sebelum pulang, Siang sempat membeli sesuatu, tetapi ada seorang perampok yang mencuri ponsel Siang. Hal itu membuat Siang langsung mengejar pencuri tersebut, namun Siang malah berada dalam bahaya. Beruntung Zhou berhasil menyelamatkan Siang. Ziki dan teman yang lain juga membantu menyelamatkan Siang. Setelah keadaan aman, Zhou pun langsung mengantarkan Siang pulang ke rumah. Sebelum berpisah, Siang sempat menyemangati Zhou agar ujian mereka berjalan dengan lancar. Siang juga menyempatkan diri untuk menghubungi Zhou karena khawatir jika ada sesuatu yang terjadi pada Zhou. Benar saja, Zhou harus menerima hukuman sebab keluar asrama Olimpiade demi menyelamatkan Siang. Namun Zhou tidak memberitahu Siang tentang hal tersebut. Saat itu, ibu Siang memergoki Siang yang menelpon dengan Zhou. Awalnya Siang berusaha membohongi ibunya, namun ibu Siang tetap mengetahui hal itu dan langsung menyimpan ponsel milik Siang. Keesokan harinya, Zhou mulai mengikuti Olimpiade Matematika. Sementara itu, Siang juga sedang mengikuti ujian di kelasnya. Dan beberapa hari kemudian, nilai ujian Siang pun sudah keluar. Beruntung Siang mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Hal itu membuat Siang begitu bahagia. Bahkan Zhou juga ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Lalu Siang pun memberitahu kabar baik itu pada ibunya agar Siang tetap diperbolehkan berada di jurusan IPA. Mengetahui hal yang dicapai Siang membuat ibunya merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Liu kembali menghampiri Siang. Kali ini, Liu ingin menanyakan beberapa soal yang tidak ia pahami pada Siang. Mengetahui hal itu membuat Zhou terlihat sedikit cemburu. Bahkan, Zhou langsung ikut membantu mengajari Liu agar Liu tidak terus-terusan menemui Siang. Kemudian Siang, Shadi, dan Keke pergi menonton pertandingan basket. Awalnya Zhou tidak ikut bermain di pertandingan itu, namun karena Zhou melihat kehadiran Siang, ia pun langsung bergabung untuk bermain di pertandingan tersebut. Tetapi di tengah-tengah permainan, Zhou malah terjatuh. Tetapi semangat Zhou masih sangat bergelora. Sampai akhirnya Zhou berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Siang pun terlihat bahagia atas keberhasilan Zhou. Di malam hari, Siang pergi untuk menemui Zhou, tetapi Zhou tidak menjawab panggilan Siang. Sampai akhirnya Siang tidak sengaja memecahkan kaca jendela kamar Zhou. Hal itu membuat Zhou terbangun. Ternyata Zhou sedang tidak enak badan. Melihat kondisi Zhou membuat Siang langsung merawat Zhou. Siang juga memasak makanan untuk Zhou, walaupun masakan tersebut tidaklah sempurna. Namun Zhou tetap memuji masakan Siang. Saat itu Siang pun meminta maaf pada Zhou karena Zhou sudah pernah membantu dirinya sampai membuat Zhou mendapatkan hukuman dari asrama. Hal tersebut membuat Siang ingin membalas semua kebaikan Zhou.
Keesokan harinya, Siang bertengkar dengan ibunya karena ibu Siang melihat buku harian milik Siang dan di buku tersebut Siang juga menulis tentang perasaannya. Hal itu membuat ibu Siang begitu marah karena usia Siang yang seharusnya masih fokus belajar. Alhasil Siang pun langsung membuang buku tersebut. Tetapi Siang sangat tidak ingin kehilangan buku itu dan Siang pun memutuskan untuk mencari kembali buku tersebut. Dan tak disangka Zhou juga ada di sana melihat Siang sedang mencari sesuatu. Namun sayang buku harian itu tidak berhasil mereka temukan. Lalu karena Zhou melihat Siang begitu sedih, Zhou pun memutuskan untuk mengajak Siang ke rumahnya agar Siang tidak bersedih lagi. Kemudian sembari makan, Siang menceritakan masalah yang sedang ia hadapi. Karena Siang masih terlihat murung, akhirnya Zhou memperlihatkan sebuah robot imut hasil karyanya sendiri. Melihat kecanggihan robot tersebut, membuat Siang begitu terpukau. Saat itu, Zhou mengantarkan Siang pulang ke rumahnya. Namun ibu Siang malah sudah menunggu mereka berdua di depan gedung rumah Siang. Hubungan Siang dan ibunya masih sama sekali belum membaik. Tetapi ibu Siang bersikap sangat baik pada Zhou. Tetapi ibu Siang curiga jika Siang sedang dekat dengan laki-laki di sekolahnya. Hal itu pun membuat Zhou langsung mencoba menenangkan ibu Siang agar tidak terlalu mengkhawatirkan Siang. Sebab Siang adalah anak yang baik. Di malam hari, Siang terus saja memikirkan Zhou, sampai membuat Siang menggambar hal yang berhubungan dengan Zhou. Dan pada keesokan harinya, Siang kembali bersekolah. Namun hari itu, Siang tidak mendapatkan hal yang baik, karena hasil nilai ujian Siang yang tidak memuaskan. Akhirnya, mau tidak mau, Siang harus bertukar tempat duduk dengan Ziki, sesuai perintah wali kelasnya. Ketika waktu pulang sekolah, Siang bersama kedua temannya sedang duduk di sebuah restoran. Namun tak berselang lama, tiba-tiba saja Zhou dan Ziki juga ada di sana. Kedatangan mereka membuat Siang tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan Siang pun bersikap begitu dingin pada Zhou. Perubahan sikap Siang membuat Zhou langsung bertanya padanya. Saat mereka sedang di perjalanan pulang, namun lagi-lagi Siang tidak bisa memberikan jawaban yang sebenarnya pada Zhou karena Siang terpaksa melakukan hal itu sebab ia tidak mau terus-terusan menyusahkan Zhou. Bahkan hasil nilai Siang yang jelek membuat Siang harus berpisah tempat duduk dengan Zhou. Di malam hari, Zhou benar-benar terus mencoba mencari jawaban sendiri dari perubahan sikap Siang. Zhou juga tidak segan bertanya pada teman-temannya. Dan di hari berikutnya, Siang hanya bisa melihat Zhou yang sedang didekati oleh Chunzi. Walaupun Siang sangat kesal akan hal itu, namun Siang tidak berani berbuat apa-apa. Sampai akhirnya Siang pun melampiaskan kekesalan itu ketika waktu pulang sekolah. Tak disangka Zhou malah melihat tingkah aneh yang Siang lakukan. Hal tersebut membuat Siang begitu malu. Akhirnya Siang pun terpaksa berbohong perihal alasan yang membuat dirinya sangat kesal. Saat itu hubungan Siang dan ibunya sudah kembali membaik. Bahkan ibu Siang juga sudah membelikan pakaian agar Siang bisa pergi bersama teman-temannya. Dan tidak lupa ibu Siang pun memeriksa uang saku untuk Siang. Lalu Siang pun pergi ke sebuah konser. Di sana Siang sedang menunggu Shadi. Ternyata Shadi dan Ziki mempunyai rencana untuk mempertemukan Siang dan Zhou agar hubungan mereka berdua kembali membaik. Kemudian ketika mereka sudah masuk ke ruangan konser, tiba-tiba saja Siang keseleo. Hal itu membuat Zhou langsung menolong Siang. Saat itu akhirnya hubungan mereka pun kembali membaik karena Siang sudah berani jujur pada Zhou tentang masalah yang sedang ia hadapi. Mengetahui hal itu membuat Zhou sangat memahami Siang. Bahkan Zhou juga ingin membantu Siang belajar agar Siang mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah itu mereka pun pulang bersama. Namun karena kaki Siang sedang sakit, ia harus menggandeng tangan Zhou agar lebih mudah berjalan. Lalu sebelum Siang masuk ke rumah, tiba-tiba saja Zhou berlari untuk mengambil sebuah hadiah yang ia berikan pada Siang. Hadiah itu pun membuat Siang terlihat sangat bahagia. Saat itu, wali kelas Siang memberi kabar jika akan diadakan perlombaan melukis. Mengetahui hal itu membuat teman-teman Siang sangat mendukung Siang untuk ikut perlombaan tersebut. Namun ternyata ibu Siang tidak menyetujui jika Siang mengikuti perlombaan itu. Dan pada keesokan harinya, Siang pun ingin membatalkan perlombaan tersebut. Tetapi Zhou malah langsung mendaftarkan Siang.
Beberapa hari kemudian tibalah hari perlombaan tersebut. Ayah Siang yang mengetahui bahwa Siang ingin sekali berlomba langsung berusaha membantu Siang. Ayahnya membawa ibu Siang keluar dari rumah agar Siang bisa pergi dengan tenang. Namun rencana Siang tidaklah berjalan mulus. Padahal Zhou sudah menjemput Siang. Tetapi karena ulah adik Siang, ia hampir saja membatalkan perlombaan itu. Beruntung Ziki dan Shadi datang ke rumah Siang untuk membantu mengamankan adiknya. Setelah aman, Siang dan Zhou pun langsung pergi menuju tempat perlombaan tersebut. Dan sesampainya di sana, Siang sudah sangat terburu-buru. Zhou juga tidak lupa memberikan semangat untuk Siang. Lalu perlombaan itu pun berjalan dengan lancar. Setelah selesai, Siang dan Zhou langsung bergegas pulang. Sebelum masuk ke rumah, Siang sempat berterima kasih pada Zhou karena Zhou sudah selalu membantu dan menyemangati dirinya. Lalu ketika Siang dan Zhou masuk ke rumah, mereka sangat dikejutkan dengan kondisi rumah yang begitu berantakan. Akhirnya mereka pun langsung bergegas membereskan rumah Siang. Keesokan harinya, Siang kembali bersekolah. Hari itu, Siang sangat bahagia karena ia berhasil memenangkan perlombaan melukis yang ia ikuti. Kebahagiaan itu pun ikut dirasakan oleh teman-teman Siang, termasuk Zhou yang terus saja memandang Siang. Di malam hari, Siang dan Zhou sedang bersama. Kali ini Siang sangat kebingungan karena ia masih belum mengetahui tujuan hidup ke depannya. Mengetahui hal itu langsung membuat Zhou menyemangati Siang jika Siang pasti akan menemukan tujuan sesuai dengan apa yang ia sukai. Di hari berikutnya, Siang terpaksa tidak mengikuti kelas olahraga karena ia sedang sakit perut menstruasi. Hal tersebut pun langsung membuat Zhou memberikan perhatiannya. Zhou juga menemani Siang ketika teman yang lain sedang mengikuti kelas. Saat itu mereka saling mengobrol satu sama lain. Bahkan Zhou langsung ingin membantu Siang belajar agar nantinya Siang bisa masuk ke universitas yang ia inginkan. Lalu di hari-hari berikutnya, Zhou pun benar-benar melakukan hal tersebut. Ia tidak lelah untuk terus membantu Siang. Pada saat itu pun Siang dan teman-temannya pergi berkemah. Su juga ada di sana bersama mereka. Kedatangan Siang pun langsung disambut oleh Su. Namun setiap kali Su ingin mendekati Siang, Zhou selalu saja menghalanginya. Sampai di malam hari ketika mereka akan menari untuk menikmati api unggun, Zhou tidak segan untuk langsung menggenggam tangan Siang. Hal tersebut benar-benar membuat Siang dan Zhou terlihat sangat bahagia. Setelah selesai, mereka pun duduk berdua sembari menikmati malam yang begitu indah. Tak disangka kebersamaan mereka itu sampai membuat mereka saling berdekatan satu sama lain. Keesokan harinya, Siang sudah harus kembali pulang karena keadaan neneknya yang sedang sakit. Hal itu membuat keluarga Siang harus bergegas pergi dan Siang terpaksa tinggal seorang diri. Namun Zhou dan ibunya juga ada di sana untuk membantu menjaga Siang. Kemudian Siang diajak ibu Zhou untuk makan di rumahnya. Bahkan ibu Zhou juga meminta agar Siang menginap di rumah mereka. Tetapi Siang menolak tawaran ibu Zhou karena Siang tidak ingin merepotkan keluarga Zhou. Zhou juga terus menenangkan Siang sebab Siang sangat khawatir dengan keadaan neneknya. Setelah itu, Siang langsung kembali ke rumahnya. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Hal itu pun membuat Siang sangat ketakutan. Tetapi akhirnya Siang memberanikan diri untuk memberikan pelajaran pada orang tersebut. Tetapi tak disangka orang yang masuk ke rumahnya adalah Zhou. Kejadian itu pun membuat Siang harus tinggal bersama keluarga Zhou agar Siang bisa selalu dalam kondisi yang aman. Keesokan harinya, Siang sudah bersiap dan mengemas beberapa barang-barangnya. Tak berselang lama, Zhou pun ada di sana untuk menjemput Siang. Mereka juga menyempatkan diri berbelanja beberapa keperluan ke sebuah pusat perbelanjaan. Kemudian mereka pun pulang ke rumah Zhou. Ibu Zhou benar-benar memperlakukan Siang dengan begitu baik. Shadi yang mendengar kebaikan ibu Zhou lewat telepon merasa sangat tidak menyangka. Lalu tanpa disengaja, Siang dan Zhou malah saling bertabrakan di pintu kamar mandi. Hal itu membuat mereka menjadi begitu salah tingkah. Dan di hari berikutnya, Siang yang masih tertidur pula sudah dibangunkan oleh deringan ponsel Zhou. Hal itu pun membuat Siang sangat kesal. Setelah selesai bersiap, mereka pun berangkat sekolah bersama-sama. Sesampainya di kelas, Shadi langsung mengajak Siang untuk mengobrol. Siang juga terus saja tersenyum ketika melihat ketampanan Zhou.
Di malam hari, Siang dan Zhou makan bersama. Kali ini Zhou lah yang memasak untuk Siang. Walaupun masakan itu tidak sempurna, Siang tetap menikmati makanan tersebut. Mereka juga duduk di depan TV bersama. Tetapi Zhou malah menjahili Siang dan menyembunyikan remote TV. Hal itu pun membuat mereka berdua saling memperebutkan remote tersebut. Keesokan harinya, Siang dan Zhou baru saja pulang ke rumah. Namun mereka sudah mendengar keributan orang tua Zhou. Hal itu pun membuat Zhou sangat tidak nyaman. Tetapi kehadiran mereka berdua langsung membuat orang tua Zhou menghentikan pertengkaran itu. Di malam hari, Siang menemui Zhou di kamarnya. Kali ini, Siang hanya menemani Zhou belajar untuk mempersiapkan Olimpiade. Siang juga berusaha menenangkan Zhou tentang pertengkaran yang terjadi pada orang tuanya. Hal itu membuat Zhou langsung menceritakan kondisi keluarga mereka pada Siang. Ternyata situasi saat itu sudah sering terjadi. Maka dari itu, Zhou tidak pernah mempermasalahkannya. Mengetahui hal tersebut membuat Siang menyemangati Zhou, walaupun mereka masih sama-sama siswa SMA. Di malam hari, Zhou sedang membantu Siang belajar. Mereka juga membicarakan tentang universitas yang diminati oleh Zhou, karena kepintaran Zhou akan memudahkannya untuk masuk ke universitas tersebut. Hal itu benar-benar membuat Siang sangat iri pada Zhou. Sampai akhirnya Zhou pun mengajak Siang untuk ikut masuk di universitas yang sama dengan dirinya. Ternyata ajakan Zhou itu hanya ada dalam mimpi Siang. Sampai ketika Siang terbangun, Shadi langsung mengejek wajah Siang yang tiba-tiba memerah. Bahkan ia sampai salah tingkah ketika Zhou mengajaknya berbicara. Di malam hari, Zhou kembali membantu Siang belajar. Namun tiba-tiba saja lampu di rumah mereka padam. Karena derasnya hujan yang turun, Siang juga sampai ketakutan dengan situasi itu. Akhirnya Zhou pun langsung mencari cara agar rasa takut Siang bisa hilang. Sembari mendengar lagu bersama-sama, Siang pun memberanikan diri jika nantinya ia akan kuliah di kota yang sama dengan Zhou. Mendengar hal itu langsung membuat mereka terdiam dan saling menatap. Di malam hari, Siang mengendap-endap keluar dari kamar. Ternyata Siang ingin mengambil beberapa makanan karena ia merasa sangat lapar. Tak disangka ternyata Zhou melihat apa yang Siang lakukan. Alhasil Zhou pun ikut menikmati snack itu bersama Siang. Zhou juga memuji nilai Siang yang sudah meningkat. Dan beberapa hari kemudian mereka pun kembali bersekolah. Saat itu wali kelas mereka sedang memberikan semangat pada Zhou karena Zhou akan segera mengikuti Olimpiade Nasional. Dan jika Zhou berhasil maka ia akan langsung mendapatkan kuota untuk kuliah di Universitas Huaqing. Mendengar hal itu membuat Siang sangat ingin memberikan sesuatu agar bisa menjadikan Zhou lebih bersemangat. Beruntung Shadi memberikan ide yang begitu bagus untuk Siang. Sesampainya di rumah, Siang pun langsung membuat sebuah sulaman untuk Zhou. Selama proses pembuatan itu, Siang sampai menolak ketika Zhou ingin membimbingnya belajar. Beberapa hari kemudian, akhirnya tibalah waktu Zhou akan berjuang. Hal itu membuat Siang langsung bergegas menemui Zhou untuk memberikan hadiah itu pada Zhou. Zhou pun sangat senang ketika menerima hadiah tersebut. Bahkan Zhou juga mentransfer semangat yang ada di diri Siang. Sampai akhirnya Zhou bisa dengan tenang mengikuti Olimpiade tersebut. Di malam berikutnya, lagi-lagi Zhou terus membantu Siang belajar. Namun tiba-tiba saja Siang malah ngambek. Awalnya hal itu membuat Zhou terlihat sangat ketakutan. Tetapi ternyata Siang hanya menjahili Zhou. Tak berselang lama, Siang pun mendapat kabar dari ibunya jika neneknya sudah meninggal dunia. Hal itu membuat Siang langsung kembali ke kampung halamannya. Dan di hari itu suasana duka sangat menyelimuti keluarga mereka. Su juga ada di sana untuk berbelasungkawa. Ia pun mencoba mengobrol dengan Siang agar Siang tidak terus termenung. Di sisi lain, lagi-lagi Zhou kembali mendengar orang tuanya yang terus saja bertengkar. Hal itu membuatnya sangat bersedih, apalagi malam itu adalah malam untuk merayakan Imlek. Lalu ketika Zhou sudah kembali ke kamar, Zhou mendapatkan pesan dari Siang. Pesan itu langsung membuat Zhou menghubungi Siang. Siang yang merasa jika Zhou sedang tidak baik-baik saja, terus berusaha menghibur Zhou. Sampai akhirnya Zhou benar-benar bisa tersenyum kembali. Kali ini mereka tidak bisa merayakan Imlek bersama-sama, namun mereka berharap jika nanti mereka akan bisa merayakan hari Imlek itu bersama.
Beberapa hari kemudian, sekolah pun kembali dimulai. Hari itu menjadi hari yang sangat bahagia karena Zhou berhasil memenangkan olimpiade tersebut dan ia pun berhasil masuk ke Universitas Huaqing. Mengetahui hal itu membuat Xiang terlihat begitu bahagia. Kebahagiaan Xiang pun bertambah karena Zhou meminta Xiang untuk duduk kembali di sampingnya. Awalnya Xiang sudah ingin mendengar alasan yang romantis dari Zhou, mengapa Zhou melakukan semua itu. Namun Zhou malah menjahili Xiang sampai membuatnya kesal. Lalu akhirnya Zhou pun jujur pada Xiang jika ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, sebab Zhou ingin terus duduk bersebelahan dengan Xiang sampai masa SMA mereka selesai. Mendengar hal tersebut membuat Xiang sangat bahagia. Saat itu kabar baik pun menghampiri Xiang karena ia akhirnya berhasil mendapatkan peringkat nilai terbaik. Hal itu pun semakin membuat Xiang bersemangat untuk belajar. Keesokan harinya, Zhou sudah berpidato di depan semua siswa dan guru. Dengan penuh keberanian, Zhou menceritakan semua hal yang sudah ia lewati. Bahkan, Zhou juga tidak melupakan Xiang yang terus ada di setiap proses yang ia lewati. Beberapa hari kemudian tibalah hari di mana Xiang mengikuti ujian masuk universitas. Namun tiba-tiba saja Xiang terlihat begitu gugup untuk menjawab semua soal-soal ujian. Dan setelah selesai, Xiang sama sekali tidak terlihat bahagia. Padahal Zhou ada di sana untuk menjemput Xiang. Kemudian Xiang pun bertemu dengan Shadi. Di sana Xiang menangis sejadi-jadinya karena ia merasa gagal sebab Xiang tiba-tiba saja tidak bisa menjawab soal-soal ujian masuk universitas. Padahal selama ini Xiang sudah sangat berusaha untuk terus belajar. Xiang dan Shadi juga sama-sama menangis karena mereka sudah akan berpisah untuk mengejar masa depan masing-masing. Tetapi hubungan pertemanan mereka tidak akan pernah terputus. Setelah selesai bersenang-senang, mereka berdua malah menjadi mabuk. Beruntung Zhou dan Ziki ada di sana menjemput mereka berdua. Lalu Zhou pun mengantarkan Xiang pulang ke rumah. Namun selama di perjalanan, Xiang terus saja menganggap jika ia tidak akan bisa berada setara dengan Zhou. Bahkan Zhou sampai mengendong Xiang karena Xiang sedang dalam kondisi mabuk. Saat itu Xiang terus saja berbicara seolah-olah Xiang meragukan mereka berdua tetap bisa seperti itu di masa depan nanti. Xiang juga terus memuji kehebatan yang Zhou miliki, sampai tak disangka Xiang malah mencium pipi Zhou. Ciuman itu pun membuat Zhou tidak bisa berkata-kata. Di malam berikutnya, Xiang sedang melihat hasil nilai ujiannya. Namun hasil nilai itu malah membuat Xiang menangis karena ia kembali gagal untuk masuk ke universitas yang sama dengan Zhou. Keesokan harinya, Xiang dan ibunya kembali bertengkar karena Xiang memilih untuk mengulang kembali kelas 3 SMA-nya. Keputusan itu pun sangat tidak disetujui ibunya sebab nilai yang Xiang miliki masih bisa membuat Xiang masuk ke universitas yang ada di daerahnya. Tetapi Xiang tetap kekeh dengan keputusannya sendiri. Di sisi lain, ibu Zhou memberikan kabar pada Zhou bahwa mereka sudah harus pindah ke Jianglin karena ada beberapa alasan yang tidak bisa ibunya jelaskan. Hal itu pun membuat Zhou langsung pergi menemui Xiang. Di pinggir kolam renang, Xiang memberitahu Zhou jika hasil ujiannya tidak bagus. Xiang juga mengatakan keputusannya untuk kembali mengulang kelas 3 SMA. Keputusan Xiang itu pun sangat dihargai oleh Zhou. Xiang juga mengatakan jika ia akan begitu merindukan Zhou karena Zhou sudah akan pindah ke Jianglin. Sebelum mereka berpisah, Zhou sempat memberikan sebuah hadiah pada Xiang. Ternyata hadiah itu adalah robot kecil buatan Zhou. Melihat robot itu membuat Xiang sangat bahagia. Xiang juga memberi nama Xiyu pada robot tersebut. Beberapa hari kemudian, akhirnya Xiang mulai menjalani hari-harinya untuk kembali menjadi siswa SMA. Perjalanan Xiang tidaklah mudah, sebab ia harus berusaha dengan sangat keras untuk menggapai apa yang Xiang inginkan, khususnya karena Xiang ingin masuk ke universitas yang sama dengan Zhou. Pada scene yang berbeda, Zhou sudah berada di Jianglin, namun kali ini keadaan keluarga Zhou sedang tidak baik-baik saja. Walaupun ayah Zhou sedang menutupi permasalahan itu, namun Zhou sudah mengetahui. Hal itu pun membuat Zhou begitu mengerti situasi yang dirasakan ayahnya karena Zhou adalah anak laki-laki yang sangat dewasa. Di sisi lain, Xiang sedang melihat nilai hasil ujiannya. Tak berselang lama, Xiang pun menerima telepon dari Zhou. Ternyata Zhou ingin menanyakan kabar dan kondisi Xiang. Xiang pun memberi sebuah kabar baik pada Zhou jika ia memiliki kesempatan untuk masuk di Universitas Huaqing.
Kabar itu pun membuat Zhou senang, namun Xiang terlihat tidak baik-baik saja sebab ia sangat tidak bersemangat sama sekali. Dan pada keesokan harinya tiba-tiba saja Su datang menemui Xiang di rumahnya. Su juga mengajak Xiang untuk menikmati udara segar di luar rumah. Di sana Xiang mengungkapkan semua yang ia rasakan pada Su. Jika Xiang sangat merasa kelelahan dengan semua yang sedang ia perjuangkan. Tak disangka, Zhou juga ada di sana mendengar Xiang yang sedang mengeluh pada Su. Zhou pun melihat bagaimana Su menenangkan Xiang. Saat itu, Zhou hanya bisa berdiam diri sembari mendengar semua keluhan Xiang. Zhou tidak menyangka jika Xiang sudah selelah itu hanya karena ia ingin bisa dan pantas untuk berada di samping Zhou. Hal itu pun membuat Zhou terlihat begitu sedih. Walaupun Xiang tetap memuji dirinya di hadapan Su, akhirnya Zhou pun memilih untuk pergi dari sana. Di malam hari, Xiang sedang belajar. Ibu Xiang juga sangat perhatian padanya. Di saat yang bersamaan, ternyata Zhou pun ada di bawah gedung rumah Xiang. Namun Zhou hanya bisa menatap kamar Xiang tanpa berani untuk mengganggu Xiang. Keesokan harinya, Zhou sudah bersiap untuk masuk universitas. Xiang juga tidak melupakan hari itu, karena Xiang tetap memberikan semangat pada Zhou lewat sebuah pesan. Kemudian Zhou bertemu dengan Profesor Yi. Hubungan mereka pun terlihat begitu akrab. Bahkan Profesor Yi sangat menyemangati Zhou sebab Zhou memiliki potensi yang begitu baik. Tak berselang lama, Zhou pun menerima pesan dari Xiang. Namun Zhou mulai tidak memperdulikan Xiang sama sekali. Beberapa hari kemudian, akhirnya Xiang memutuskan untuk pergi ke Universitas Huaqing menemui Zhou. Namun Xiang tidak semudah itu bertemu dengan Zhou, ditambah Zhou sangat sibuk dengan perkuliahannya. Tetapi tak disangka ketika Zhou akan memulai pelajarannya, ia malah dikejutkan dengan berita tentang ayahnya yang dikatakan telah melakukan penipuan akademik di Universitas Huaqing. Sebab ayahnya adalah salah satu profesor di universitas tersebut. Tak disangka ternyata berita itu sengaja dibuat oleh salah satu teman Zhou. Alhasil Zhou pun langsung memberikan pelajaran pada laki-laki itu. Namun perkelahian mereka malah membuat seorang wanita menjadi korban. Akhirnya Zhou terpaksa bertanggung jawab untuk mengobati wanita tersebut. Tetapi kebersamaan Zhou dan wanita itu malah dilihat oleh Xiang yang membuat Xiang menjadi salah paham pada Zhou. Hal tersebut membuat Xiang pulang dengan penuh kesedihan. 走了。他爱的梦，星光闪动。Di hari-hari berikutnya, Xiang dan Zhou menjalani kehidupan mereka masing-masing. Walaupun dengan tidak adanya semangat di diri mereka, Xiang juga hanya bisa mengingat semua kenangan bersama Zhou. Di tahun berikutnya, akhirnya Xiang berhasil masuk di Universitas Huaqing. Namun Xiang masih bingung dengan suasana yang ada di sana. Bahkan ia juga sudah kehilangan kontak Zhou. Lalu tak disangka ada seorang laki-laki yang menghampiri Xiang. Sebenarnya laki-laki itu berniat ingin membantu Xiang, hanya saja usahanya terlalu berlebihan sampai membuat Xiang pergi meninggalkan mereka. Setelah itu akhirnya Xiang berhasil menemukan asrama pria yang sedang ia cari-cari. Namun Xiang dilarang untuk masuk ke asrama tersebut. Alhasil Xiang dengan tanpa malu langsung berteriak memanggil Zhou. Mengetahui hal itu membuat Zhou bergegas menemui Xiang. Pertemuan itu menjadi pertemuan pertama mereka setelah beberapa waktu tidak bertemu. Namun Zhou tidak terlihat senang sama sekali dengan pertemuan mereka itu. Akhirnya Zhou membawa Xiang ke sebuah tempat. Di sana Xiang mengungkapkan perasaannya jika ia menyukai Zhou. Namun respon Zhou pada ungkapan perasaannya itu sangatlah tidak baik. Bahkan Zhou juga dengan tega meninggalkan Xiang seorang diri. Tetapi sebelum Zhou pergi, Xiang sudah mengembalikan hadiah robot yang pernah Zhou berikan padanya. Kemudian Zhou pergi ke rumah sakit. Ternyata ketika Zhou memberikan kejutan kembang api untuk Xiang, Zhou mendapatkan kabar bahwa ayahnya sedang jatuh sakit. Walaupun Zhou tidak bertemu langsung dengan Xiang ketika memperlihatkan kejutan tersebut. Hal itulah yang membuat Zhou merasa tidak pantas bersama Xiang karena ia gagal menjaga keluarganya sendiri. Di malam hari akhirnya Xiang berhasil menemukan kamarnya di asrama wanita kampus. Kedatangannya pun langsung disambut dengan baik oleh teman sekamarnya. Mereka juga saling berkenalan satu sama lain.
Di sisi lain, Zhou sedang mengaktifkan kembali robot ciptaannya. Saat itu, Zhou menemukan sebuah surat kecil yang diselipkan Xiang. Ternyata surat itu berisi kode yang bisa diakses Zhou. Dan ketika Zhou berhasil membukanya, ia langsung menangis ketika membaca tulisan yang ditujukan Xiang untuk dirinya. Saat itu, Xiang mulai menjalani kehidupannya sebagai mahasiswa. Tak disangka, Xiang pun kembali melihat Zhou. Namun, Xiang masih belum bisa menemui Zhou. Akhirnya, Xiang pun mencari cara agar ia bisa kembali bertemu dengan Zhou. Kali ini, Xiang ingin bergabung dengan klub anime kampus. Karena Xiang berpikir jika Zhou juga bergabung di klub tersebut. Namun, ternyata Zhou tidak bergabung di klub itu. Mengetahui hal tersebut tidak membuat keputusan Xiang berubah. Kemudian Xiang pun kembali berusaha menemui Zhou. Beruntung akhirnya Xiang berhasil bertemu dengan Zhou walaupun mereka tidak terlalu banyak mengobrol. Di malam hari, Xiang bersama Lu pergi ke sebuah restoran untuk makan bersama dengan teman-teman yang lain. Xiang juga menampilkan sebuah nyanyian untuk semua orang yang ada di sana. Tak disangka Zhou pun mendengar nyanyian itu dan membuat ia langsung mengingat semua kenangan indah bersama Xiang. Ketika Xiang menyadari keberadaan Zhou, ia pun menjadi tidak seceria sebelumnya karena hubungan mereka saat itu sudah tidak seperti di masa mereka SMA. Ternyata Zhou sedang bekerja di restoran tersebut. Bahkan Zhou juga melayani Xiang dan teman-temannya. Lalu Xiang pun menemui Zhou yang sedang bekerja. Sembari membawakan sebuah minuman, Xiang pun menanyakan apa yang sedang Zhou alami. Dan saat itulah Xiang baru mengetahui jika kondisi keluarga Zhou sudah tidak seperti sebelumnya. Sebab ayah Zhou sedang jatuh sakit. Mengetahui hal itu membuat Xiang terlihat sangat khawatir. Namun Zhou terus saja mengatakan bahwa saat itu mereka sudah memiliki kehidupan masing-masing. Hal tersebut membuat Xiang juga mengatakan bahwa ia sudah melupakan masa lalu demi menjalani kehidupan yang baru. Tetapi tak disangka Zhou malah membuang minuman yang Xiang berikan karena percakapan mereka berdua. Tetapi setelah Xiang pergi, Zhou mengambil kembali minuman tersebut. Zhou juga sangat sedih dengan situasi yang terjadi antara mereka berdua. Keesokan harinya, Zhou diberikan kabar oleh Fang jika Xiang kembali menjadi sorotan di sosial media kampus mereka. Bahkan tak disangka ada seseorang yang mengikuti Xiang. Mengetahui hal itu langsung membuat Zhou kembali ke laboratorium membuat sesuatu untuk Xiang. Setelah selesai, tak disengaja Zhou pun bertemu dengan Xiang. Ternyata Xiang sengaja menunggu Zhou karena Xiang mengetahui jika Zhou sedang mengalami banyak masalah. Hal itu membuat Xiang sangat khawatir. Namun tak disangka Zhou malah mengatakan bahwa perasaan Xiang padanya adalah sebuah kesalahpahaman. Tetapi Xiang begitu yakin jika ia memang menyukai Zhou. Bahkan Zhou pun kembali merasa yakin bahwa ia tidak menyukai Xiang. Hal itu pun membuat Xiang langsung pergi meninggalkan Zhou. Xiang juga melampiaskan kekesalannya pada sebuah pohon dan tong sampah yang ada di sana. Dan benar saja ada seseorang yang terus mengikuti Xiang untuk mengambil gambarnya. Di sisi lain, Zhou kembali bertemu dengan Ziki. Pertemuan itu membuat mereka mengobrolkan banyak hal. Dan pada keesokan harinya, Xiang pergi menemui Fang. Pertemuan itu pun sudah diketahui oleh Fang jika Xiang pasti akan meminta bantuan padanya. Setelah mencoba membujuk Fang, akhirnya Fang bersedia membantu Xiang. Kali ini Fang membawa Xiang untuk melihat tempat kerja Zhou yang baru. Bahkan Xiang juga memohon agar Fang memberikan makanan untuk Zhou. Namun ketika Fang memberikan makanan tersebut pada Zhou, Zhou sudah langsung mengetahui jika makanan tersebut berasal dari Xiang. Lalu tak disengaja Zhou melihat seseorang yang sedang diam-diam memotret Xiang. Hal itu pun langsung membuat Zhou menangkap orang tersebut. Setelah keadaan aman, akhirnya Zhou memberikan sebuah alat yang bisa membantu Xiang ketika Xiang berada dalam bahaya. Perhatian Zhou kembali membuat Xiang bahagia. Bahkan Zhou juga mau mengantarkan Xiang kembali ke asrama, walaupun Zhou masih bersikap cuek pada Xiang.
Kemudian sesampainya Siang di depan kampus, Zhou kembali memberikan kabar sedih pada Siang karena semester depan Zhou sudah akan pergi ke luar negeri. Di hari berikutnya, Siang mendapatkan perintah untuk memberikan sebuah flash disk pada Zhou. Dengan penuh keberanian, Siang tetap mengatakan jika ia tidak akan mundur sama sekali sebab Siang mengetahui bahwa mereka sama-sama saling menyukai. Hal itu membuat Siang akan terus berada di sisi Zhou. Kemudian tiba-tiba saja Siang ikut mendaftarkan diri untuk menjadi tim penelitian. Hal tersebut sampai membuat Zhou terkejut. Ternyata apa yang Siang lakukan itu agar ia bisa terus bersama Zhou. Siang juga tidak memperdulikan jika ada banyak hal yang harus ia tinggalkan demi penelitian itu. Siang pun memilih jurusan ilmu komputer karena Zhou berada di jurusan tersebut. Namun hal itu tidak membuat Zhou bahagia sebab Zhou tidak ingin Siang melakukan hal yang sebenarnya tidak ia sukai. Tetapi Siang sangat bersemangat dan bahagia atas semua keputusan yang ia buat. Karena saat itu Siang mendapatkan pujian dari seorang manajer editor tentang lukisannya yang begitu bagus. Namun Siang masih tidak begitu tertarik dengan perlombaan yang akan mereka adakan. Kemudian Siang pergi ke kafe tempat Zhou bekerja. Sembari belajar, Siang terus saja mencuri-curi pandang pada Zhou. Sampai akhirnya Zhou memberikan sebuah minuman untuk Siang. Hal itu membuat Siang terlihat sangat bahagia. Bahkan Zhou juga akhirnya mengajak Siang untuk pulang bersama. Di perjalanan pulang, mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Bahkan Siang membuat bayangan seolah-olah mereka sedang bergandengan. Karena terus memandangi bayangan itu, Siang pun tanpa sengaja menabrak Zhou sampai hampir membuatnya terjatuh. Beruntung Zhou langsung menolong Siang dan situasi itu pun membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Keesokan harinya, Siang sedang belajar bersama teman-temannya dan Jianyu memberikan sebuah bahan belajar pada Siang. Ketika melihat bahan belajar itu, Siang langsung mengingat Zhou dan ia berpikir bahwa Zhou lah yang membuat bahan belajar tersebut. Setelah itu, lagi-lagi Siang kembali pergi ke kafe tempat Zhou bekerja. Namun Siang terlihat sangat cemburu ketika ada seorang wanita yang mencoba mendekati Zhou. Beruntung Zhou tidak terlalu merespon wanita tersebut. Lalu Zhou pun menghampiri Siang sembari memakan bekalnya. Saat itu Siang ingin memastikan bahwa firasatnya benar, tetapi jawaban Zhou malah membuat Siang menjadi ragu. 这挑错字的怪癖还真的跟你有点像。做梦是吧？ Di hari berikutnya, Zhou terlihat begitu bangga ketika melihat poster milik Siang yang begitu bagus. Sedangkan Siang juga mendapatkan kabar bahagia karena akhirnya Siang diterima untuk bergabung di tim penelitian. Kabar itu pun membuat Siang langsung menemui Zhou. Tetapi tak disangka Profesor Yi juga ada di sana. Ternyata Siang masih belum sepenuhnya berhasil karena masih ada beberapa tahap yang harus ia selesaikan. Namun Siang sangat yakin jika ia bisa melewati semua itu. Mendengar hal tersebut membuat Zhou langsung memastikan kembali pada Siang apakah Siang benar-benar menyukai hal seperti itu, dan dengan tegas Siang menjawab bahwa apa yang Zhou sukai maka Siang juga akan ikut menyukainya. Jawaban itu pun benar-benar membuat Zhou tidak habis pikir. Keesokan harinya, Siang dan beberapa teman yang lain mulai bergabung di tim penelitian. Saat itu, sembari memandang Zhou, Siang langsung menyemangati dirinya sendiri jika ia pasti akan bisa melewati semua itu. Benar saja, di hari-hari berikutnya, Siang terlihat begitu sibuk. Namun, Siang masih terus saja menggoda Zhou, dan Siang juga terlalu sibuk dengan tugas yang diberikan padanya. Sampai tak disengaja, Siang tertidur ketika kelas belum selesai. Setelah kelas selesai, Siang kembali pergi ke kafe tempat Zhou bekerja. Di sana, Siang sudah terlihat begitu kelelahan, namun Siang masih terus saja memaksakan dirinya. Melihat hal itu membuat Zhou bersedia membantu meringankan tugas Siang. Di hari berikutnya, Siang masih terus saja belajar dengan ditemani oleh teman-temannya. Namun, Siang sangat kesusahan menyelesaikan tugas dari tim penelitian. Sampai akhirnya ketika Siang berada di laboratorium, Siang berusaha membujuk Zhou agar
agar Zhou mau membantunya menyelesaikan tugas tersebut. Akhirnya lama-kelamaan Zhou pun luluh dengan permintaan Xiang. Ketika mereka sama-sama belajar, Xiang malah mencuri waktu untuk melukis wajah tampan Zhou. Hal itu pun dipergoki oleh Zhou. Dan tak disangka ternyata beberapa tahun yang lalu ketika Xiang mengikuti perlombaan melukis, ia melukis Zhou yang sedang berada di ruang kelas. Tetapi hal itu tidak membuat Zhou terlihat bahagia. Zhou hanya kembali mengingatkan Xiang agar Xiang melakukan sesuatu yang ia sukai. Setelah selesai mereka pun pulang bersama, namun langkah kaki mereka terhenti karena Xiang yang tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk tetap berada di laboratorium. Akhirnya Zhou dan Xiang pun berpisah, tetapi tiba-tiba saja lampu di sana padam. Hal itu membuat Zhou langsung menemui Xiang karena Zhou sangat mengkhawatirkan Xiang. Namun sesampainya di laboratorium, Zhou tidak bisa menemukan Xiang. Tak disangka ternyata Xiang malah menjahili Zhou. Xiang mengejutkan Zhou sampai membuat mereka berdua terjatuh. Situasi itu pun membuat mereka saling berdekatan dan menatap satu sama lain. Di malam hari, Xiang sedang menyiapkan sebuah hadiah untuk Zhou. Lou yang melihat hal itu benar-benar sangat heran karena Xiang terus saja mengejar Zhou, padahal Zhou tidak melakukan apapun untuk dirinya. Keesokan harinya, Xiang pun meletakkan hadiah tersebut di meja Zhou. Sebelum pergi, tiba-tiba saja ketua laboratorium menghampiri Xiang. Ia memberitahu Xiang bahwa Zhou pernah memberitahu Profesor Yi jika Xiang tidak pantas berada di tim penelitian. Hal itu pun membuat Xiang terkejut sampai ia tidak fokus dengan tugas lukisannya. Sementara itu, Zhou terlihat sangat bahagia melihat hadiah yang Xiang berikan. Namun tak disengaja tiba-tiba saja ada seorang gadis bernama Lu Fei yang menghampiri Zhou dan ia membawa hadiah pemberian Xiang. Zhou yang melihat hal itu hanya bisa marah tanpa bisa menghentikannya. Kemudian tak disangka Xiang pun melihat hadiah pemberiannya sudah berada di tangan Lu Fei. Hal itu membuat Xiang langsung mempertanyakannya dan betapa sedihnya Xiang ketika mengetahui bahwa Zhou lah yang memberikan hadiah tersebut pada Lu Fei. Saat itu dengan penuh rasa kecewa, Xiang pun pergi menemui Zhou. Di sana Xiang langsung melampiaskan kekecewaannya. Namun bukanlah kata maaf yang keluar dari mulut Zhou. Zhou malah kembali mengatakan bahwa Xiang harus melakukan apa yang Xiang sukai dan tidak terus-terusan melakukan sesuatu yang tidak Xiang sukai hanya karena dirinya. Mendengar hal tersebut membuat Xiang semakin sedih dan ia pun pergi meninggalkan Zhou. Di malam hari, Xiang berdiri di tepi jalan seorang diri. Tak berselang lama, Su juga ada di sana. Keberadaan Su membuat Xiang langsung pergi bersama Su. Selama di perjalanan, mereka pun saling mengobrol. Tetapi Xiang tidak memberitahu Su tentang apa yang sedang Xiang rasakan. Lalu Su pun membawa Xiang ke suatu tempat. Sesampainya di sana, Xiang mulai merasa lebih lega karena Xiang bisa melihat lukisan-lukisan indah. Setelah perasaan Xiang sudah membaik, Su pun memberanikan diri untuk memberikan semangat pada Xiang. Su juga meyakinkan Xiang jika Xiang pasti bisa menemukan jalan sesuai yang ia inginkan. Keesokan harinya, Xiang mendapat telepon dari ayahnya. Namun sebelum Xiang menjawab telepon itu, Xiang harus terlihat baik-baik saja. Walaupun orang tua Xiang tetap bisa merasa bahwa Xiang sedang tidak baik-baik saja. Lalu ketika Xiang sedang menangis, tiba-tiba saja Su ada di sana. Keberadaan Su langsung membuatnya mengantarkan Xiang kembali ke kampus. Bahkan Su juga menyelimuti Xiang ketika Xiang tertidur di mobil selama di perjalanan. Di hari berikutnya, Xiang pergi menemui manajer editor. Kedatangannya kali ini untuk meminta agar manajer tetap mengizinkan dirinya mengikuti perlombaan melukis karena batas waktu pendaftaran sudah ditutup. Kedatangan Xiang itu pun membuat manajer mempertimbangkannya kembali dan manajer meminta Xiang untuk menunggu keputusan selanjutnya. Kemudian ketika Xiang dan Lou baru saja keluar dari gedung kampus, mereka bertemu dengan Zhou. Namun kali ini Xiang benar-benar tidak lagi memperdulikan Zhou. Lalu Xiang pun mendapatkan kabar baik bahwa ia sudah diterima oleh manajer editor. Bahkan Xiang pun bertemu manajer untuk menandatangani kontrak kerjasama mereka. Sebab kali ini Xiang sudah bukan hanya sekedar mengikuti perlombaan.
Di malam hari, Zhou mulai merasa bersalah atas sikapnya pada Xiang. Karena sikap itu membuat Xiang sudah tidak lagi memperdulikannya. Namun Zhou tetap mau agar Xiang tidak terus-terusan memaksakan dirinya hanya demi mengikuti apa yang Zhou sukai. Keesokan harinya, Zhou dan Xiang berkumpul dengan Su dan beberapa teman yang lain. Awalnya pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi, tetapi Zhou terlihat cemburu dengan sikap Su pada Xiang, sebab Su mengatakan bahwa ia menyukai Xiang. Hal tersebut langsung membuat Zhou keluar dari ruangan tersebut. Kepergian Zhou membuat Su ikut menyusulnya, dan saat itu akhirnya Su berbicara empat mata dengan Zhou. Kali ini Su dengan tegas mengakui kembali bahwa ia menyukai Xiang. Bahkan Su juga sangat percaya diri jika ia akan bisa membahagiakan serta memberikan Xiang kehidupan yang lebih baik. Su pun meminta agar Zhou bersedia menjauhi Xiang. Mengetahui hal itu membuat Zhou langsung mengatakan bahwa seumur hidup Xiang, ia hanya akan bersama dengan Zhou. Namun tak disangka ternyata Xiang mendengar semua ungkapan Zhou. Akhirnya Xiang pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Tetapi Zhou terus berusaha mengejar Xiang. Zhou juga meminta maaf atas sikapnya selama ini. Zhou pun mengakui bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Xiang. Semua ungkapan tersebut tetap tidak membuat Xiang luluh begitu saja, karena Xiang benar-benar merasa lelah. Bahkan Xiang juga dengan berani mengakhiri hubungan mereka berdua. Kemudian sebelum Zhou tertidur, ia kembali mengingat semua yang pernah Xiang katakan padanya, sampai ketika Xiang benar-benar berhenti memperjuangkan Zhou. Sementara itu Xiang mendapati sebuah hadiah yang begitu mahal. Ternyata hadiah tersebut diberikan oleh Su. Saat itu akhirnya Shadi berhasil menemukan keberadaan Ziki. Karena selama ini ia sedang mencari-cari keberadaan Ziki, Xiang juga ada di sana menemani Shadi. Tetapi ketika Shadi sedang melampiaskan kekesalannya pada Ziki, Xiang dan Zhou hanya bisa membantu menenangkan Shadi. Namun mereka berdua malah diminta pergi oleh Shadi. Akhirnya mereka pun berjalan-jalan keluar. Tetapi Xiang terus saja mencoba menghindari Zhou. Lalu setelah perdebatan yang cukup panjang antara Shadi dan Ziki, akhirnya mereka pun kembali berbaikan. Melihat hal itu membuat Zhou dan Xiang ikut bahagia. Zhou juga semakin sadar jika ia tidak akan bisa kehilangan Xiang. Setelah semuanya terselesaikan, Xiang pun ingin kembali ke asrama. Namun Xiang tidak bersedia menerima tawaran Zhou yang ingin mengantarkannya, karena Xiang lebih memilih untuk kembali seorang diri. Keesokan harinya, Zhou pun meminta bantuan Fang agar ia bisa kembali mengejar Xiang. Tak hanya Fang, Ziki juga ikut serta dalam hal itu. Namun semua ajaran mereka hanya menjurus pada hal-hal yang begitu agresif. Beberapa hari kemudian, Xiang dan teman-temannya sedang bersiap untuk pergi ke Huaicheng. Tak disangka ternyata Zhou juga ikut pergi bersama mereka. Namun saat itu Xiang harus melihat Lu Fei yang terus saja mencoba mendekati Zhou. Beruntung Xiang sudah bisa menahan kecemburuannya. Kemudian sesampainya di sana mereka langsung dihampiri oleh Su. Tak disangka ternyata Su hanya khusus untuk menjemput Xiang. Hal itu pun ia katakan langsung di hadapan Zhou. Lalu ketika mereka akan menaiki lift, Zhou dengan sengaja menarik Xiang agar mereka bisa menaiki lift berdua tanpa ada orang lain. Zhou juga sempat mengajak Xiang untuk berkencan di esok hari, namun Xiang langsung menolak ajakan tersebut. Tak berhenti di sana, Zhou pun terus saja mengikuti Xiang. Saat itu akhirnya Zhou memberitahu Xiang jika selama ini Zhou hanya merasa bersalah pada Xiang, sebab sudah membuatnya terlalu berusaha. Zhou juga takut dan ragu untuk bertemu dengan Xiang karena hal tersebut. Namun keberadaan Xiang yang selalu ada di sisi Zhou membuat Zhou tidak bisa menghindari Xiang, walaupun Zhou bersikap cuek pada Xiang. Karena Zhou menyadari bahwa ia sangat membutuhkan Xiang. Mendengar semua itu tetap saja tidak membuat Xiang luluh, karena selama ini Xiang tidak pernah berhenti berusaha untuk mengejar Zhou, sebab ia menyukai Zhou. Hanya saja Xiang sudah kecewa karena Zhou tidak bisa jujur akan perasaannya sendiri. Sikap Xiang itu pun tidak membuat Zhou putus asa. Ia terus saja berusaha mencari cara agar bisa mendekati Xiang kembali. Sampai akhirnya Zhou dan Fang menghubungi Luo untuk membantu Zhou mendapatkan waktu berduaan dengan Xiang.
Keesokan harinya, usaha Zhou benar-benar berhasil karena akhirnya ia bisa berjalan-jalan dengan Xiang. Bahkan tak disangka mereka pun benar-benar bermain bersama di wahana permainan yang ada di sana. Keseruan itu berhasil membuat Xiang kembali terlihat bahagia, sampai Zhou juga bersedia menjadi badut demi menuruti keinginan Xiang. Di malam hari, hujan turun dengan begitu deras. Situasi itu membuat Zhou langsung memberikan perhatiannya pada Xiang. Mereka juga kembali mengingat kebersamaan di masa lalu. Sampai akhirnya, Zhou pun berani mencium Xiang dengan penuh kemesraan. Ciuman itu membuat Xiang begitu malu. Akhirnya ia pun langsung pergi meninggalkan Zhou. Sesampainya di hotel, Xiang masih bersikap cuek pada Zhou. Namun hal itu tetap membuat Zhou berkeinginan untuk terus mengejar Xiang. Tak berselang lama, Su juga ada di sana. Kali ini Su dan Zhou mulai benar-benar berperang dingin karena mereka sama-sama menyukai Xiang. Bahkan Zhou tidak membiarkan Xiang dan Su berduaan di kafe yang ada di sana. Zhou juga terus saja ikut campur tentang obrolan antara Su dan Xiang. Tak berhenti di sana, lagi-lagi mereka berdua sama-sama ingin mengantarkan Xiang kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Zhou sedang menunggu kedatangan Xiang untuk melihat pembukaan kompetisi robotik. Namun Xiang tidak kunjung datang. Ternyata Xiang sedang diberikan beberapa pekerjaan oleh Lu Fei. Walaupun Lou ada di sana, tetapi Xiang tetap harus mengerjakan semua itu. Lalu tak sengaja Xiang malah meninggalkan tasnya di sebuah truk. Lu Fei yang menyadari hal itu langsung melakukan sebuah kejahatan. Ia dengan sengaja membuat tas tersebut terbawa oleh truk yang ada di sana. Tak hanya itu, tiba-tiba saja Xiang malah terkunci di sebuah ruangan yang membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Zhou sudah selesai melakukan pembukaan kompetisi robotik. Kemudian Lou pun menghampiri Zhou. Ia mengira jika Xiang sedang bersama Zhou. Menyadari keberadaan Xiang yang tidak tahu ada di mana, membuat Zhou langsung mencari Xiang. Beruntung, Zhou masih bisa menemukan Xiang yang terkunci di sebuah ruangan. Setelah itu, Zhou membawa Xiang ke sebuah aula. Di sana, Zhou memperlihatkan sesuatu yang membuat Xiang sangat terpukau dan tersentuh. Zhou juga kembali mengungkapkan perasaannya pada Xiang. Namun sebelum Xiang menjawab ungkapan itu, kebersamaan mereka malah dipergoki oleh pihak keamanan. 我喜欢你，你愿意跟我在一起吗？干嘛呢？谁让你们进来的？ Yang akhirnya membuat mereka harus pergi dari sana. Dan Xiang pun masih belum memberikan jawaban pada Zhou. Namun Zhou sangat sabar untuk menunggu jawaban dari Xiang. Tak berselang lama, Su juga ada di sana menemui mereka. Bahkan Su pun mengantarkan mereka kembali ke hotel. Selama di perjalanan, Su dan Zhou terus saja berdebat karena mereka benar-benar sedang memperebutkan Xiang. Di hari berikutnya, lagi-lagi Zhou terlihat sangat tidak rela jika Su terus saja mendekati Xiang. Hal yang sama juga terjadi pada Su. Sampai ketika Xiang ingin meminum jus, mereka berdua sama-sama ingin membelikannya untuk Xiang. Bahkan mereka sangat mengetahui apa yang Xiang sukai. Situasi itu membuat Xiang tidak bisa berkata-kata. Sampai akhirnya Xiang lebih memilih untuk meninggalkan mereka. Di malam hari, Zhou kembali menemui Xiang. Kali ini, Zhou ingin mengajak Xiang makan malam bersama. Ajakan itu pun sempat ditolak oleh Xiang. Namun lama-kelamaan Xiang menyetujui ajakan tersebut. Dan makan malam kali ini tidak hanya mereka berdua, sebab teman-teman yang lain juga ada di sana. Tak hanya sekedar makan malam, mereka pun bermain kartu bersama dengan penuh keseruan. Lalu setelah makan malam itu selesai, lagi-lagi Su kembali menemui Zhou. Su terus saja mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang pantas bersama Xiang. Kemudian di malam harinya, Xiang sedang bersama Su. Kecantikan Xiang pun langsung dipuji oleh Su. Bahkan Su juga memberikan sebuah hadiah kalung untuk Xiang. Ternyata di malam itu Xiang bertemu dengan orang hebat. Ia begitu mendukung hobi melukis Xiang. Bahkan ia pun ingin bekerja sama dengan Xiang. Namun ide yang orang tersebut berikan membuat Xiang ragu menerima kerjasama mereka.
Saat itu, Xiang benar-benar menolak tawaran kerjasama dengan Direktur Zhang. Namun Direktur Zhang malah memaksa Xiang agar ia mau menandatangani kontrak tersebut. Tak berselang lama, Zhou pun ada di sana. Kehadiran Zhou membuat Xiang terbebas dari pemaksaan tersebut. Tetapi Su terlihat tidak terlalu menyukai keberadaan Zhou itu. Lalu Zhou pun membawa Xiang pergi. Zhou juga sempat menggantikan sepatu Xiang. Perhatian yang Zhou berikan ternyata dilihat langsung oleh Su. Akhirnya Su pun menghampiri Xiang untuk menjelaskan situasi yang sudah terjadi. Karena semua itu Su lakukan demi kebaikan Xiang. Namun Xiang tidak terlalu menyukai apa yang dilakukan Su tersebut, sampai membuat Xiang mengembalikan kalung pemberian Su dan beranjak pergi meninggalkan Su. Kemudian Xiang dan Zhou pulang bersama. Di depan sebuah gedung, Xiang dan Zhou memperlihatkan hubungan mereka yang sudah kembali membaik. Bahkan Zhou juga berjanji untuk terus membuat Xiang bahagia dan mereka akan selalu bersama. Xiang pun sangat bersedia untuk terus bersama Zhou, sebab itu adalah keinginannya selama ini. Karena terlalu bahagia, Zhou pun langsung memeluk Xiang dengan penuh rasa cinta. Keesokan harinya, Zhou dan teman-temannya sedang bersiap untuk kembali ke universitas. Tetapi sebelum menaiki bus, Zhou terus menunggu kedatangan Xiang. Bahkan Zhou tidak segan memperlihatkan perhatiannya pada Xiang di hadapan orang lain, sampai membuat Lu Fei sangat cemburu akan hal itu. Lalu mereka pun sudah berada di dalam bus. Kali ini Zhou dan Xiang duduk berdampingan. Zhou juga terus saja bersikap romantis pada Xiang, sampai membuat Xiang dengan sengaja mendekati Zhou, sebab ia tidak ingin menyia-nyiakan momen tersebut. Kemudian ketika berada di ruangan laboratorium, Zhou benar-benar terlihat seperti seseorang yang sedang dimabuk asmara. Karena ia sedang menunggu balasan pesan dari Xiang. Hal itu pun membuat Fang langsung mengejek sikap Zhou. Lalu tak berselang lama, Profesor Yi menemukan Zhou. Kali ini Profesor Yi memberitahu jika perusahaan Hongguang ingin bekerja sama dengan mereka, sebab robot buatan Zhou sangat menarik perhatian perusahaan Hongguang. Namun kabar baik itu malah ditolak oleh Zhou karena ia merasa kerjasama itu bukanlah kerjasama murni, melainkan ada maksud lain di dalamnya. Setelah itu, Zhou pun pergi untuk menemani Xiang berbelanja. Xiang benar-benar terlihat sangat bahagia. Hal yang sama juga dirasakan oleh Zhou. Namun ketika mereka akan kembali ke kampus, tiba-tiba saja Zhou melihat keberadaan Su. Hal itu membuat Zhou langsung meminta Xiang lebih dulu pergi. Sedangkan Zhou akan menghampiri Su. Ternyata keberadaan Su di sana karena ia ingin membicarakan sesuatu hal bersama Zhou. Setelah mereka duduk di sebuah restoran, Su langsung memberitahu maksud kedatangannya. Ternyata Su ingin meminta agar Zhou bergabung dengan perusahaan Hongguang, dengan maksud agar Zhou bisa mencari tahu perihal perusahaan tersebut. Mengetahui hal itu membuat Zhou langsung menolak permintaan yang Su berikan padanya, karena ia tidak menyetujui hal tersebut. Di malam hari, Xiang menemui Zhou. Kali ini Xiang memberitahu Zhou sebuah hadiah. Hadiah itu pun diterima dengan baik oleh Zhou, sampai membuat Xiang terlihat sangat bahagia. Namun tiba-tiba saja Zhou memberikan sebuah pertanyaan yang aneh pada Xiang, karena Zhou ingin tahu bagaimana Xiang jika ia menyadari bahwa Zhou berubah menjadi seorang yang jahat. Pertanyaan itu pun membuat Xiang sangat bingung, tetapi Xiang hanya bisa mengatakan bahwa ia tidak ingin Zhou berubah, karena selama ini Xiang sudah mengenal Zhou sebagai laki-laki yang begitu baik. Lalu di saat yang bersamaan, Xiang mendapatkan kabar bahwa komik yang dibuat oleh Xiang terkena masalah hak cipta, sebab komik itu memang diadaptasi dari sebuah novel. Masalah itu pun langsung diketahui juga oleh Su. Keesokan harinya, Xiang pergi menemui manajer Sun. Kedatangannya kali ini untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang Xiang hadapi. Namun Xiang malah mendapatkan kabar buruk untuk kedua kalinya, sebab ia harus menunggu setengah kerugian dari masalah hak cipta tersebut. Kemudian Xiang pun langsung menemui Zhou. Di sana Xiang memberitahukan semua hal pada Zhou. Xiang benar-benar tidak menyangka harus menunggu masalah seberat itu.
Zhou yang mengetahui suasana hati Xiang sedang tidak baik langsung berusaha menghiburnya dengan membuatkan sebuah minuman kopi. Tetapi hiasan yang dibuat oleh Zhou sangatlah jelek. Alhasil Xiang langsung membuat sendiri hiasan tersebut. Tetapi Zhou juga ikut membantu Xiang. Lalu ketika Xiang mencoba kopi tersebut, Zhou ingin membersihkan bekas minuman yang ada di bibir Xiang. Namun tiba-tiba saja Xiang malah mengecup pipi Zhou. Kemudian Zhou dan Xiang pun sama-sama mengobrol untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang menimpa Xiang. Di hari berikutnya, Zhou dan Profesor Yi sedang bertemu dengan manajer Cheng yang berasal dari perusahaan Hongguang. Ternyata kedatangan Zhou kali ini karena ia kembali menyetujui tawaran kerjasama mereka, sebab Zhou sedang membutuhkan uang. Namun manajer Cheng menyebutkan syarat yang sedikit sulit pada Zhou, tetapi Zhou tetap bersedia menerima syarat tersebut agar ia bisa langsung mendapatkan uang tersebut. Di sisi lain, tiba-tiba saja Xiang mendapatkan kabar jika ada seorang pria yang sudah membayar semua ganti rugi tentang masalah hak cipta Xiang. Ternyata Su-lah yang sudah melakukan kebaikan itu. Akhirnya Xiang pergi mencari Su. Setelah bertemu Su, Xiang langsung mengucapkan terima kasih padanya. Namun saat itu Su sedang dalam keadaan mabuk, yang akhirnya membuat Xiang harus membantu membawa Su kembali ke rumahnya. Lalu sesampainya di rumah, tak disengaja ketika Xiang membawa Su ke kamarnya, Xiang malah terjatuh di kasur tepat di bawah tubuh Su. Situasi itu membuat Su memberanikan diri untuk mengakui bahwa sebenarnya ia menyukai Xiang, namun Xiang sudah menyukai orang lain. Keadaan itu pun membuat Xiang sangat sedih, dan Xiang pun langsung pergi menemui Zhou untuk mendapatkan pelukan ketenangan. Keesokan harinya, Su sudah mendapati Zhou yang sedang berada di kantornya. Ternyata Zhou sedang ingin mengembalikan uang Su yang sudah ia gunakan untuk membantu Xiang. Zhou juga sangat marah atas apa yang Su lakukan pada Xiang, karena Su terus saja mendekati Xiang. Namun Su tetap menitipkan permintaan maafnya pada Xiang. Zhou juga tidak berhenti mengingatkan Su agar ia berhenti untuk mengganggu Xiang. Saat itu Xiang pergi ke rumah Zhou. Di sana Zhou sudah menghidangkan beberapa makanan untuk Xiang. Hal itu membuat Xiang langsung memuji kehebatan Zhou dalam memasak. Xiang juga mengembalikan uang yang Zhou gunakan untuk membantu dirinya. Zhou pun berbohong pada Xiang ketika Xiang menanyakan dari mana Zhou bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Sementara Xiang ia bisa mendapatkan uang tersebut karena keberuntungan yang menyertai dirinya. Sebab usaha Xiang mencari jalan keluar dari masalahnya tanpa mengandalkan uang membuahkan hasil. Ketika Xiang terus saja berbicara, tiba-tiba Zhou mengecup bibir Xiang. Hal itu membuat Xiang menjadi salah tingkah. Lalu Xiang kembali mengambil robot milik Zhou. Tak disangka ternyata selama ini Xiang sudah mengetahui rahasia dari robot tersebut, sebab robot itu bisa memperlihatkan keindahan angkasa. Bahkan hal itu sengaja Zhou ciptakan karena Xiang pernah mengatakan jika ia ingin terus melihat keindahan bintang di langit. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Xiang dihubungi oleh ibunya. Kali ini ibunya meminta agar Xiang kembali pulang ketika libur musim dingin tiba. Beberapa hari kemudian, akhirnya Xiang dan Zhou pun pulang ke rumah orang tua Xiang. Kedatangan mereka pun disambut dengan begitu baik, tetapi Xiang tidak berani untuk memberitahukan hubungan mereka pada orang tuanya. Lalu tiba-tiba saja terjadi hal buruk yang menimpa Juncong, sebab ia dipergoki oleh ibunya menyimpan nomor seorang wanita dengan nama yang dibuat begitu romantis. Beruntung Zhou membantu menyelamatkan Juncong dari serangan ibunya, sebab Juncong yang memanggil Zhou dengan panggilan kakak ipar. Akhirnya Zhou pun meminta agar Juncong lebih giat belajar, tetapi begitu banyak syarat yang Juncong berikan pada Zhou, sampai akhirnya mau tidak mau Zhou dan Xiang pergi membawa Juncong untuk makan enak di luar rumah. Namun Zhou dan Xiang malah memperlihatkan keromantisan mereka berdua di hadapan Juncong. Hal itu akhirnya membuat Juncong mengetahui jika mereka berdua sudah berpacaran. Setelah itu, Xiang pun membantu Zhou membersihkan rumahnya. Tetapi Zhou sangat suka mencari kesempatan dalam kesempitan karena ia terus saja mendekati Xiang. Sampai tak disangka keromantisan mereka berdua hampir saja dipergoki oleh ibu Xiang. Di malam hari, ibu Xiang pun merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari dirinya.
Alhasil ibu Siang pun langsung bertanya pada Juncong dan Juncong malah berkata jujur bahwa Siang dan Zhou sudah berpacaran. Hal itu pun membuat ibu Siang seketika terdiam. Sementara itu ayah Siang langsung pergi menemui Siang di kamarnya. Kali ini ayah Siang sangat pintar membuat Siang mengakui hubungannya. Bahkan ayah Siang juga begitu merestui hubungan Siang dengan Zhou sebab ayahnya sudah sangat mengenal Zhou sejak ia kecil. Keesokan harinya, keluarga Siang dan Zhou sedang sarapan bersama. Namun situasi saat itu sangatlah menegangkan karena ibu Siang sudah mengetahui hubungan mereka. Akhirnya ibu Siang pun langsung menyindang mereka berdua. Tetapi tak disangka ternyata ibu Siang begitu menyetujui hubungan Siang dan Zhou. Sebab Zhou adalah laki-laki pintar serta baik hati. Ibu Siang pun sangat mempercayai Zhou jika ia bisa menjaga Siang dengan baik. Kemudian Siang pun pergi mengantarkan Zhou kembali ke Huaqing karena ada beberapa hal yang harus Zhou selesaikan. Namun Siang terlihat tidak rela berjauhan dengan Zhou. Sampai Siang memperlihatkan sikap mancanya pada Zhou, ia terus meminta pelukan dari kekasih hatinya itu. Di hari berikutnya, Siang dan teman-teman SMA-nya kembali berkumpul. Pertemuan itu terlihat begitu bahagia. Bahkan Shadi dan Keke pun terus saja menginterogasi Siang dengan menanyakan hal-hal aneh pada Siang. Mereka pun sangat menyayangkan karena Siang dan Zhou hanya menjalani hubungan dengan sekedar ciuman dan berpegangan tangan saja. Beberapa hari kemudian akhirnya Siang kembali ke kampus. Zhou juga ada di sana untuk menjemput Siang dan kali ini Siang melakukan saran yang diberikan Keke pada dirinya. Namun Zhou malah tidak peka sama sekali jika Siang sedang menginginkan sebuah pelukan dari Zhou. Hal itu pun membuat Siang menjadi sangat kesal. Setelah itu Siang dan Zhou pun kembali bertemu. Namun Zhou malah mengajak Siang untuk belajar bersama di perpustakaan. Sedangkan Siang sangat ingin berkencan dengan Zhou. Akhirnya Siang pun mencari sebuah cara agar ia bisa mendapatkan ciuman dari Zhou. Tetapi usaha itu tetap tidaklah berhasil karena Zhou hanya menjahili Siang. Padahal Siang sudah sangat siap menerima ciuman dari Zhou. Hal tersebut pun akhirnya membuat Siang menjadi begitu malu. Keesokan harinya dengan penampilan yang begitu cantik, Siang pergi menemui Zhou. Tetapi Siang malah melihat Zhou sedang bersama seorang wanita. Hal itu membuat Siang sangat cemburu. Dan ia pun tidak segan untuk langsung mengganding tangan Zhou di depan wanita itu. Tetapi Siang masih ngambek dengan Zhou karena Zhou tidak memperlakukan Siang selayaknya seorang pacar. Zhou juga tidak peka dengan semua keinginan Siang. Mengetahui hal itu membuat Zhou langsung memeluk Siang. Bahkan Zhou pun terus bersikap romantis pada Siang. Tak berhenti di sana, Zhou pun mengajak Siang pergi ke sebuah kafe sembari menikmati hidangan yang ada. Zhou juga tidak berhenti melakukan hal romantis untuk Siang sampai membuat Siang terlihat sangat bahagia. Setelah selesai, Zhou pun mengantarkan Siang kembali ke asrama. Sebelum berpisah, Siang tetap meminta pelukan dari Zhou, namun pintu asrama sudah terkunci. Hal itu membuat Zhou terpaksa membawa Siang menginap di rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka berdua terlihat sedikit canggung. Siang juga membantu membereskan meja Zhou, dan tak disangka Siang malah menemukan sebuah berkas yang membuat dirinya sangat terkejut. Ternyata berkas tersebut adalah surat kerjasama antara Zhou dan perusahaan Hongguang. Mengetahui hal itu membuat Siang merasa sangat bersalah karena Zhou harus melakukan hal itu hanya untuk membantu dirinya. Mendengar rasa bersalah itu membuat Zhou tidak terima dan Zhou pun langsung menenangkan Siang agar Siang tidak terus-menerus merasa bersalah. Kemudian Zhou dan Siang sudah bersiap tidur. Awalnya mereka tidur terpisah, namun Siang tidak bisa tidur. Akhirnya Siang memberanikan diri meminta Zhou untuk tidur bersamanya. Permintaan Siang itu pun membuat Zhou menjadi sangat gugup. Tetapi akhirnya Zhou menghampiri Siang dan mereka tidur bersama. Keesokan harinya Siang sudah kembali ke asrama dan tiba-tiba saja Siang mendapatkan kabar jika Zhou sedang berada di kantor polisi untuk diinterogasi karena Zhou dicurigai sudah membocorkan rahasia bisnis. Masalah itu pun diketahui orang tua Siang dan Zhou dan orang tua Siang langsung menghubungi Siang karena mereka sangat mengkhawatirkan Siang dan Zhou. Di sisi lain, Zhou benar-benar sedang diinterogasi tentang masalah yang sedang ia hadapi.
Tak disangka ternyata permasalahan itu berhubungan dengan perusahaan tempat Su bekerja. Akhirnya Xiang pun pergi menemui Su. Namun Xiang terlihat sangat kecewa atas tindakan Su. Setelah itu Xiang pun pergi ke rumah sakit untuk menemani ibu Zhou. Karena kali ini ayah Zhou sedang menjalani operasi untuk penyakitnya. Pertemuan Xiang dan ibu Zhou membuat ibu Zhou bercerita banyak hal pada Xiang. Xiang pun membantu menenangkan ibu Zhou untuk cobaan yang sedang ia hadapi. Tak hanya mereka, Profesor Yi juga ada di sana. Dan saat itu Profesor Yi memberikan sebuah surat yang dititipkan Zhou untuk dirinya. Melihat isi dari surat itu membuat Xiang tidak bisa menahan kesedihannya. Lalu mereka semua pun mendapatkan kabar baik jika operasi ayah Zhou berjalan dengan lancar. Di hari berikutnya, Profesor Yi dan Xiang sedang menunggu kedatangan seorang pengacara bernama Pan. Pertemuan mereka kali ini adalah untuk membantu Zhou keluar dari masalah yang menimpanya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Xiang mendapatkan kabar baik jika akhirnya Zhou sudah berhasil keluar dari permasalahan yang menimpa dirinya. Mengetahui hal itu, membuat Xiang langsung menemui Zhou di rumahnya. Namun Xiang mendapati Zhou yang sedang tertidur dan tak disengaja Xiang malah menendang sebuah rak yang akhirnya membuat Zhou langsung terbangun. Zhou juga sangat peduli pada Xiang. Melihat hal itu membuat Xiang ingin memeluk Zhou. Di dalam pelukan Xiang, akhirnya Zhou menangis. Ia merasa bersalah karena sudah menyusahkan semua orang. Tetapi Xiang langsung menenangkan Zhou karena Xiang akan terus berada di sisi Zhou. Dan Xiang juga sangat mencintai Zhou. Di malam berikutnya, tiba-tiba saja Zhou ngambek pada Xiang. Ternyata Zhou marah sebab Xiang kembali bertemu dengan Su. Amarah Zhou itu pun membuat Xiang langsung membujuknya. Xiang juga menjelaskan maksud ia pergi menemui Su. Dan lagi-lagi Zhou terus mencium Xiang karena Xiang memiliki pemikiran yang sama dengan dirinya. Saat itu, Su dan Xiang kembali bertemu di sebuah kafe. Pertemuan itu membuat Xiang mengingatkan Su tentang kenangan masa kecil mereka. Hubungan mereka pun kembali membaik karena Xiang selalu menganggap Su sebagai orang baik yang selalu membantunya. Bahkan Su juga memberikan sebuah dokumen pada Xiang dan dokumen itu akan sangat bermanfaat untuk Zhou serta keluarganya. Kemudian Xiang pun kembali ke rumah Zhou. Di sana mereka saling bersenda gurau, bahkan mereka terus saja mengabadikan momen foto romantis bersama. Beberapa hari kemudian, akhirnya Zhou dan keluarganya sudah kembali ke rumah lama mereka. Kepulangan Zhou langsung disambut oleh Xiang. Hal itu membuat Zhou kembali mengingat kenangan di masa lalu. Xiang juga membantu membereskan barang-barang di rumah Zhou. Dan saat itu mereka malah ingin melakukan hal yang romantis. Tetapi tak disangka orang tua mereka malah ada di sana. Alhasil mereka pun memilih untuk bersembunyi. Dan tak disangka situasi itu pun membuat orang tua mereka memergoki kebersamaan Xiang dan Zhou. Hal tersebut langsung membuat mereka menjadi salah tingkah. Setelah itu, Xiang dan Zhou pun berjalan-jalan bersama. Kali ini, Zhou sudah tidak lagi segan memperlihatkan keromantisan mereka di depan orang lain. Bahkan, Zhou pun berencana untuk memberitahukan hubungan mereka pada kedua orang tuanya. Hal itu membuat Xiang sangat takut jika nantinya orang tua Zhou tidak merestui hubungan mereka. Mendengar hal tersebut langsung membuat Zhou meyakinkan Xiang jika pemikiran Xiang tidaklah benar. Saat itu, Zhou membawa Xiang ke sebuah tempat yang begitu indah. Awalnya Xiang tidak terlihat bahagia, namun tiba-tiba saja Zhou melamar Xiang. Lamaran itu membuat Xiang sangat terharu, dan tanpa sebuah penolakan, Xiang langsung menerima lamaran Zhou. Bahkan Zhou juga memakaikan cincin tersebut di jari manis Xiang. Kemudian di malam hari, Xiang dan Zhou kembali ke rumah Zhou. Di sana mereka saling mengobrol satu sama lain. Namun tiba-tiba saja Zhou langsung bersikap agresif pada Xiang. Dan ia ingin menghabiskan malam itu dengan penuh kemesraan bersama Xiang. Keesokan harinya, Zhou sedang mencoba merayu Xiang dengan sebuah boneka. Namun suasana hati Xiang saat itu sedang tidak baik. Sampai Xiang tidak begitu memperdulikan Zhou yang sedang ingin mengajaknya makan malam. Sampai akhirnya Zhou pun langsung mencoba membujuk Xiang. Ternyata Xiang sedang marah karena Zhou akan berangkat ke luar negeri. Dan Xiang sangat tidak ingin berjauhan dengan Zhou. Tetapi lama-kelamaan akhirnya Xiang pun luluh. Dan ia menyemangati Zhou agar Zhou bisa terus melakukan
melakukan yang terbaik untuk masa depannya. Mereka juga berjanji untuk terus bersama. Dan tak disangka tiba-tiba Zhou malah menarik Xiang. Lalu ia mencium Xiang dengan penuh kemesraan. Di malam hari, Zhou, Fang, dan Ziki sedang berkumpul bersama. Xiang juga ada di sana bersama mereka. Setelah pertemuan itu selesai, mereka pun pulang dalam keadaan mabuk. Ternyata malam itu menjadi malam perpisahan di antara mereka, karena Zhou yang sudah akan berangkat ke luar negeri. Tak disangka ternyata ketiga laki-laki itu menangis sebab perpisahan yang akan mereka hadapi. Lalu tiba-tiba saja Zhou sudah ragu untuk pergi, tetapi Xiang berusaha menyemangati Zhou. Zhou juga terus saja memeluk Xiang, karena Zhou ingin Xiang menunggunya sampai ia kembali menemuinya. Di malam berikutnya, Xiang dan Zhou sudah benar-benar memulai hubungan jarak jauh. Xiang pun masih terus mengingat kebersamaan mereka berdua. Kemudian hari-hari pun berhasil mereka lewati bersama. Karena komunikasi yang terus terjaga, mereka juga tidak pernah melupakan satu sama lain. Beberapa tahun kemudian akhirnya Xiang pun berhasil menyelesaikan perkuliahannya. Bahkan Xiang menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di kampusnya. Lalu Xiang dan teman-temannya pun merayakan keberhasilan itu bersama-sama. Mereka juga mengabadikan momen indah tersebut. Tak disangka tiba-tiba saja Zhou pun ada di sana. Kedatangan Zhou membuat Xiang sangat bahagia. Bahkan Zhou langsung mencium Xiang untuk melepaskan kerinduannya selama ini. Di malam hari, Xiang dan Zhou baru saja siap makan malam bersama. Lalu Zhou meminta Xiang mencarikan paspor miliknya. Tak disangka Xiang malah menemukan barang-barang yang dulu pernah ia berikan pada Zhou. Xiang pun langsung mengingat semua kenangan mereka. Ternyata Zhou sangat bersyukur memiliki Xiang di hidupnya. Karena kehadiran Xiang membuat Zhou menjadi pribadi yang lebih baik. Pembicaraan itu pun membuat Xiang dan Zhou sangat terharu. Zhou juga kembali melamar Xiang dengan ungkapan yang begitu manis. Lamaran itu pun langsung diterima oleh Xiang. Dan mereka berciuman untuk merayakan malam bahagia tersebut. Beberapa waktu kemudian, Xiang, Zhou, Shadi, dan Ziki kembali mengunjungi sekolah mereka. Mereka juga bertemu dengan Su. Kali ini, Su dan Zhou bertanding permainan basket. Sembari bertanding, mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Bahkan saat itu hubungan mereka sudah semakin membaik. Lalu, Zhou kembali menemui Xiang, karena Zhou akan menjadi pembicara di sekolah SMA-nya dulu. Setelah selesai, Zhou langsung mengajak Xiang untuk melihat ruangan kelas mereka. Suasana di sana membuat Xiang dan Zhou mengingat setiap detik kenangan berharga yang pernah mereka lewati bersama. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan semua kenangan indah itu menuju kehidupan yang lebih indah di masa depan. Bagaimana keindahan kehidupan mereka di masa depan? Kita tidak mengetahuinya karena film sudah tamat. Beranilah untuk mengakui sebuah perasaan cinta dan jangan pernah untuk malu mengungkapkannya. Karena jika tidak diungkapkan, maka tidak ada seorang pun yang akan mengetahui perasaanmu. Serta hargailah perjuangan seseorang yang sedang memperjuangkanmu dengan tulus. Karena ketika dia pergi, barulah kamu merasakan sakitnya kehilangan cinta yang tulus. Jadi itulah pembahasan drama Cina Our Secret full episode 1 sampai 24. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.